di balik meja makan yang retak, saat harga diri keluarga Santoso runtuh. Sebuah makan malam keluarga yang awalnya dirancang sebagai simbol kesuksesan justru berubah menjadi titik balik paling pahit dalam hidup keluarga Santoso. Dimas, sang putra yang selama ini dipuja sebagai contoh keberhasilan, akhirnya terbukti membangun citra di atas utang dan kebohongan. Di sisi lain, Hidayah, yang selama ini diremehkan, tanpa sengaja membuka kebenaran terbesar yang mengubah seluruh struktur keluarga. Ketika identitas sebenarnya terungkap, bukan hanya satu orang yang jatuh, tetapi seluruh cara keluarga ini memandang harga diri ikut runtuh. Di tengah kehancuran itu, muncul pertanyaan yang lebih tajam dari sebelumnya. Setelah semua topeng jatuh, siapa yang benar-benar berdiri sebagai keluarga? Dan yang paling menyakitkan, tidak semua orang siap menerima versi kenyataan yang baru. Halo penonton setia drama Indo, atur posisi ternyaman Anda untuk mendengarkan kisah ini. Langsung saja mari kita simak kisahnya. Pagi itu Hidayah sedang menyiram tanaman di halaman rumahnya ketika suara motor tukang sayur berhenti di depan pagar. Bu, bayamnya masih segar. Baru datang subuh tadi. Hidayah tersenyum lalu memilih beberapa ikat bayam dan tomat. Setelah membayar, ia membawa belanjaannya ke dapur. Di meja makan, Rendra sudah duduk dengan secangkir kopi. Kamu tahu, kata Rendra sambil melihat kantong sayuran di tangan istrinya. Kalau direktur operasional jaringan restoranmu melihat pemilik perusahaan belanja ke tukang sayur keliling, mungkin dia bisa pusing. Hidayah tertawa kecil. Bayam tetap bayam. Mas, mau dibeli di supermarket mahal atau dari Pak Joko hasilnya sama? Rendra menggeleng sambil tersenyum. Itu yang bikin aku heran. Orang lain kalau punya aset sebanyak kamu pasti sudah pamer kemana-mana. Hidayah meletakkan sayuran di meja dapur. Kalau mereka tahu siapa aku sebenarnya, mereka tidak akan melihat aku. Mereka cuma akan melihat uangnya. Rendra memahami maksud istrinya. Ia sudah mengenal Hidayah selama lebih dari 10 tahun. Ia tahu seluruh bisnis, investasi, dan aset yang dimiliki istrinya. Ia juga tahu alasan mengapa semua itu disembunyikan dari keluarga besar mereka. Aku tetap pegang janji, ucap Rendra. Hidayah menoleh. Janji yang mana? Bahwa identitas kamu tetap aman. Tatapan mereka bertemu sesaat. Bagi pasangan itu, rahasia tersebut bukan beban. Justru rahasia itu menjadi cara mereka mengetahui siapa yang benar-benar menghargai seseorang tanpa melihat angka di rekening. Namun ada satu tempat yang selalu menguji keyakinan itu. Keluarga besar Santoso. Siang harinya, rumah Pak Surya Santoso ramai oleh kedatangan anak-anak dan kerabat dekat. Pak Surya Santoso, ayah Rendra, duduk di ruang tamu sambil berbincang dengan beberapa saudara. Di sampingnya ada Bu Ratna Santoso, ibu Rendra, yang sibuk memperhatikan setiap tamu yang datang. Ketika Dimas Santoso, kakak Rendra, memasuki rumah bersama istrinya, Maya Santoso, beberapa orang langsung menyambut mereka dengan antusias. Mobil baru lagi, Mas Dimas? Tanya salah satu kerabat. Dimas tersenyum bangga. Ya, kebetulan proyek lagi bagus. Maya ikut tersenyum. Kalau kerja keras pasti ada hasilnya. Bu Ratna tampak puas. Nah, ini contoh yang bagus. Dimas selalu punya perkembangan. Tak lama kemudian Hidayah dan Rendra datang. Mereka datang dengan pakaian sederhana. Tidak ada tas bermerek. Tidak ada perhiasan mencolok. Tidak ada apapun yang bisa dijadikan simbol kemewahan. Bu Ratna memandang sekilas lalu kembali berbicara kepada kerabat lain. Kalau menantu itu harus bisa mengangkat nama keluarga. Katanya cukup keras untuk didengar beberapa orang. Bukan sekadar baik hati. Hidayah mendengar kalimat itu. Ia juga tahu kalimat itu ditujukan kepadanya. Namun ia tetap membantu menata makanan di meja tanpa memberi tanggapan. Maya mendekat. Hidayah, kamu masih masak sendiri? Iya. Wah, aku sudah lama tidak sempat masak. Jadwal kerja sama acara sosial padat sekali. Bagus kalau begitu. Jawaban singkat Hidayah membuat Maya kehilangan ruang untuk memancing perbandingan yang lebih jauh. Tetapi Bu Ratna melanjutkan. Memang beda ya?
Ada yang hidupnya berkembang, ada yang jalan di tempat. Rendra menatap ibunya sebentar. Ia tahu maksud perkataan itu. Namun seperti biasanya, ia memilih mengalihkan pembicaraan. Pak, proyek renovasi rumah Om Hendra jadi lanjut. Pak Surya langsung menanggapi topik baru tersebut. Konflik kecil berhasil diredam. Tetapi bukan diselesaikan. Hidayah menyadari hal itu. Sore menjelang ketika sebuah panggilan telepon masuk ke ponsel Hidayah. Ia keluar ke teras belakang agar lebih tenang. Selamat sore, Bu Hidayah. Suara di seberang telepon terdengar formal. Arman Wijaya, Direktur Operasional yang mengelola seluruh jaringan restoran miliknya. Ya, Pak Arman. Dokumen kerja sama cabang Surabaya sudah siap untuk ditinjau. Kirim ke email saya. Baik, Bu. Pada saat itu Nisa Santoso, adik Rendra, kebetulan melewati teras belakang. Ia mendengar sebagian percakapan tersebut. Tidak jelas seluruh isinya. Tetapi ada satu hal yang menarik perhatiannya. Cara pria itu berbicara kepada Hidayah. Sangat hormat. Seperti kepada seorang atasan. Begitu melihat Nisa, Hidayah segera mengubah arah pembicaraan. Baik Pak Arman, nanti saya cek laporan cateringnya. Setelah telepon berakhir, Nisa tersenyum kecil. Teman kerja. Ya. Kelihatannya hormat sekali. Orangnya memang begitu. Nisa mengangguk, namun rasa penasarannya tidak sepenuhnya hilang. Malam harinya Hidayah bertemu Farah Kusuma, sahabatnya, di sebuah kafe sederhana. Farah memperhatikan wajah Hidayah beberapa saat. Ibumu mertua lagi. Hidayah tertawa pendek. Tebakanmu makin akurat. Kamu masih tahan. Aku baik-baik saja. Farah bersandar. Kamu selalu bilang begitu. Hidayah memandang keluar jendela. Lampu jalan memantul di kaca. Aku pernah lihat apa yang terjadi saat orang tahu keluargaku punya uang. Farah tidak menjawab. Ia sudah tahu cerita itu. Ketika ayah Hidayah bangkrut bertahun-tahun lalu, banyak kerabat yang sebelumnya dekat mendadak menghilang. Bukan karena mereka peduli. Mereka hanya peduli pada kekayaan yang pernah ada. Itu sebabnya kamu menyembunyikan semuanya. Aku ingin tahu siapa yang benar-benar melihat manusia di balik uang. Farah menghela napas pelan. Masalahnya, sekarang mereka justru meremehkan manusia itu. Kalimat tersebut tertinggal di pikiran Hidayah jauh setelah pertemuan berakhir. Malam semakin larut ketika seluruh keluarga bersiap pulang. Sebelum Hidayah dan Rendra meninggalkan rumah, Dimas berdiri di tengah ruang tamu. Ada kabar baik. Beberapa orang langsung menoleh. Dimas tersenyum lebar. Minggu depan aku mau bikin acara khusus untuk keluarga. Sekalian merayakan pencapaian bisnis terbaru. Wah, hebat. Seru Bu Ratna. Pak Surya mengangguk bangga. Itu baru namanya menjaga nama baik keluarga. Maya menggenggam lengan suaminya dengan bangga. Dimas menikmati seluruh perhatian yang tertuju kepadanya. Sementara itu, Nisa memperhatikan ekspresi kakaknya lebih lama daripada yang lain. Ada sesuatu yang terasa tidak pas. Namun ia belum bisa menjelaskan apa. Di dekat pintu keluar, Hidayah menerima undangan acara itu tanpa keberatan. Seperti biasa, ia tetap hadir, tetap menjaga hubungan. Tetap memilih jalan yang paling tenang. Rendra menatap istrinya ketika mereka berjalan menuju mobil. Kamu capek? Hidayah tersenyum tipis. Sedikit. Mau tidak datang minggu depan? Tetap datang. Kenapa? Hidayah memandang rumah keluarga yang perlahan menjauh di kaca spion. Karena kalau aku berhenti datang, mereka akan mengira aku yang salah. Mobil bergerak meninggalkan halaman. Di belakang mereka, suara tawa keluarga masih terdengar. Di dalam rumah itu, Dimas sedang menikmati posisi tertingginya dalam keluarga. Dan tidak seorang pun menyadari bahwa rahasia terbesar justru dimiliki oleh orang yang paling sering mereka pandang rendah. Acara yang dijanjikan Dimas akhirnya digelar pada akhir pekan.
Sebuah aula hotel disewa khusus untuk keluarga besar dan beberapa rekan bisnis yang ingin ia pamerkan sebagai bagian dari lingkaran pergaulannya. Di pintu masuk, spanduk besar menampilkan foto Dimas dan Maya dengan tulisan tentang pencapaian bisnis terbaru. Maya berdiri di dekat dekorasi utama sambil memegang ponsel. "Jangan dulu masuk," katanya kepada beberapa anggota keluarga. "Aku mau ambil foto dulu." Bu Ratna langsung mengikuti arahan menantunya. "Kalian dengar, ya? Biar bagus di media sosial." Maya mengatur posisi semua orang seperti fotografer profesional. Bu Ratna lebih dekat ke tengah. Pak Surya di sebelah Mas Dimas. Setelah beberapa kali mengambil gambar, ia segera mengunggahnya. "Lihat, sudah naik." Ia memperlihatkan layar ponselnya kepada beberapa kerabat. "Bagus sekali," puji Bu Ratna. "Kalau hidup berkembang memang beda auranya," tambah salah satu saudara. Maya tersenyum puas. Perhatian orang lain selalu menjadi bahan bakar yang membuatnya terus bergerak. Di sudut ruangan, Hidayah membantu membawakan minuman untuk beberapa anggota keluarga yang lebih tua. Maya melirik ke arahnya. Hidayah memang paling cocok urusan seperti itu. Nada suaranya terdengar ringan. Namun maksudnya jelas. "Kenapa?" tanya Nisa. Maya tersenyum. "Soalnya dia memang sederhana. Aku malah tidak bisa lagi melakukan semuanya sendiri." Beberapa orang tertawa kecil. Hidayah meletakkan nampan tanpa mengubah ekspresi. "Kalau bisa dikerjakan sendiri, kenapa harus menyuruh orang lain?" jawabnya tenang. Jawaban itu membuat Maya kehilangan kesempatan memperpanjang sindiran. Namun Bu Ratna kembali mengambil alih. "Karena ada orang yang waktunya memang lebih berharga." Kalimat itu kembali mengarah ke tempat yang sama. Hidayah memilih membantu Pak Surya mengambil makanan daripada menanggapi. Acara berlangsung semakin ramai. Dimas bergerak dari satu kelompok ke kelompok lain, menceritakan berbagai proyek dan peluang bisnis yang sedang ia jalankan. Sebagian besar keluarga mendengarkan dengan kagum. Nisa justru lebih banyak mengamati. Saat seorang penyedia layanan dekorasi datang membawa beberapa dokumen pembayaran, Nisa melihat perubahan kecil pada wajah Dimas. "Pak Dimas, untuk pelunasan yang kemarin." Dimas langsung tersenyum. "Nanti ya, saya masih tunggu transfer masuk." "Karena sudah lewat jatuh tempo, Pak. Nanti sore saya selesaikan." Pria itu akhirnya pergi. Beberapa menit kemudian seorang vendor lain datang dengan urusan yang hampir sama. Lagi-lagi Dimas memberikan alasan berbeda. "Kartu perusahaan sedang dibatasi sementara. Nanti saya transfer malam. Nanti bagian keuangan yang urus." Alasannya berganti-ganti. Namun hasilnya sama. Pembayaran belum dilakukan. Nisa mulai mengingat kejadian itu. Terlalu banyak untuk dianggap kebetulan. Sore hari, setelah acara selesai, Hidayah singgah ke sebuah pusat bisnis untuk menandatangani dokumen kerjasama. Pertemuan berlangsung singkat. Ketika keluar dari ruang rapat, seorang manajer restoran premium yang berada dalam jaringan usahanya menghampiri. Pria itu berhenti sejenak lalu menyerahkan sebuah kartu berwarna hitam elegan. "Bu Hidayah, kartu akses VIP untuk properti baru sudah aktif." Hidayah langsung menerima kartu tersebut. "Terima kasih. Kami sudah menyiapkan seluruh fasilitas sesuai instruksi." "Baik." Saat itu suara langkah kaki terdengar dari koridor. Rendra yang baru selesai menelepon berjalan mendekat. Manajer itu segera mengangguk hormat lalu pergi. Rendra melihat kartu di tangan istrinya. "Kartu baru. Untuk cabang baru." Hidayah memasukkan kartu itu ke dalam dompet sebelum orang lain sempat melihat. Kalau sampai keluarga tahu, pertanyaannya bisa panjang. Rendra tersenyum. "Kamu memang hidup dengan dua dunia yang berbeda. Dan aku ingin keduanya tetap terpisah." Kartu itu tersimpan kembali. Kecil, sederhana, namun memiliki hubungan langsung dengan sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang diketahui keluarganya. Malam harinya, Hidayah menerima panggilan dari Arman Wijaya, Direktur Operasional Jaringan Restorannya. "Bu Hidayah, proposal akuisisi lokasi baru sudah siap.
Jangan kirim ke alamat rumah. Baik, Bu. Dan jangan hubungi saya saat ada acara keluarga. Arman langsung memahami maksudnya. Seperti biasa, seluruh komunikasi tetap melalui jalur pribadi. Terima kasih, Pak Arman. Setelah sambungan berakhir, Hidayah meletakkan ponselnya. Rahasia yang dijaga bertahun-tahun semakin sulit dipertahankan ketika bisnis terus berkembang. Namun ia belum memiliki alasan untuk mengubah keputusannya. Di rumah orang tuanya, Dimas baru saja mengantar beberapa kerabat pulang. Bu Ratna masih terlihat bangga. Acara tadi luar biasa. Pak Surya mengangguk. Keluarga kita jadi terlihat punya kelas. Dimas tersenyum. Kalimat-kalimat itu selalu berhasil memberinya rasa aman. Seolah seluruh kerja kerasnya terbayar. Seolah semuanya masih baik-baik saja. Ponselnya bergetar. Nama yang muncul di layar membuat senyumnya perlahan memudar. Ia menjauh dari ruang keluarga sebelum menjawab. Halo. Suara di seberang terdengar tegas. Kami sudah memberi waktu tambahan 2 minggu. Pak Dimas. Aku sedang urus. Kami butuh kepastian pembayaran. Sebentar lagi selesai. Batas waktunya tinggal beberapa hari. Percakapan berlangsung singkat, tetapi cukup untuk mengubah malam itu. Dimas menutup telepon lalu memandang halaman rumah yang gelap dari teras depan. Di dalam rumah, keluarganya masih membicarakan kesuksesannya. Di luar rumah, kenyataan bergerak ke arah yang berbeda. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu lama, jarak antara citra yang ia bangun dan keadaan sebenarnya mulai terasa semakin sulit ditutupi. Rumah Pak Surya kembali ramai pada Minggu siang. Bu Ratna sengaja mengadakan makan bersama keluarga besar. Alasannya sederhana, menjaga kedekatan keluarga. Namun bagi sebagian orang, acara seperti itu juga menjadi panggung tidak resmi untuk menunjukkan siapa yang paling berhasil. Di meja makan panjang, Maya duduk berseberangan dengan Hidayah. Ponselnya beberapa kali berpindah dari tangan ke meja dan kembali ke tangannya. Investasi properti sekarang lagi bagus sekali, katanya sambil memperlihatkan foto sebuah apartemen kepada beberapa kerabat. Dimas mengangguk. Kami juga sedang lihat beberapa peluang baru. Wah, pasti nilainya besar ya? Tanya salah seorang kerabat. Maya tersenyum. Kalau mau berkembang memang harus berani. Percakapan perlahan bergerak ke topik pendapatan, aset, dan investasi. Hidayah sudah bisa menebak arah pembicaraan itu. Dan dugaan itu terbukti beberapa menit kemudian. Hidayah sendiri sekarang sibuk apa? Tanya Maya. Ada beberapa pekerjaan yang sedang aku urus. Masih dari rumah? Iya. Maya mengangguk pelan. Enak juga ya. Tidak terlalu banyak tekanan. Kalimat itu terdengar seperti pujian. Namun semua orang di meja memahami makna yang diselipkan di baliknya. Dimas ikut tersenyum. Setiap orang punya kapasitas masing-masing. Pak Surya yang duduk di ujung meja kemudian menyela. Yang penting hasilnya. Ia mengambil gelas minumnya lalu melanjutkan. Orang akan menghargai keluarga kita kalau anggota keluarganya berhasil. Bu Ratna langsung mengangguk setuju. Itu benar. Pak Surya melanjutkan. Harga diri keluarga dibangun dari pencapaian. Dari kerja keras. Dari keberhasilan ekonomi. Beberapa kerabat memberikan respon setuju. Kalimat itu terdengar biasa. Namun bagi Hidayah, kalimat tersebut menjelaskan banyak hal. Mengapa Bu Ratna begitu mengagungkan Dimas? Mengapa Maya selalu berusaha terlihat unggul? Dan mengapa dirinya terus ditempatkan di posisi paling bawah? Karena mereka menilai manusia dari simbol keberhasilan yang terlihat. Bukan dari karakter. Bukan dari cara memperlakukan orang lain. Nisa yang sejak tadi mendengarkan akhirnya mengangkat kepala. Kalau ada orang yang berhasil tapi memperlakukan orang lain dengan buruk, apa itu tetap bisa dibanggakan? Meja makan mendadak kehilangan ritme sebelumnya. Bu Ratna menoleh. Maksudmu apa? Aku cuma bertanya. Pak Surya menjawab lebih dulu. Karakter penting. Tapi keberhasilan juga penting. Kalau hanya melihat uang,
Bukankah penilaiannya jadi sempit? Dimas tertawa kecil. Nisa, dunia nyata tidak sesederhana itu. Maya menambahkan, orang sukses pasti dinilai berbeda. Itu normal. Nisa tidak melanjutkan perdebatan. Tetapi tatapannya sempat bertemu dengan Hidayah. Ada sesuatu yang berubah. Semakin lama, Nisa semakin sulit menerima cara keluarganya memperlakukan kakak iparnya. Setelah makan siang selesai, beberapa anggota keluarga berkumpul di ruang tamu. Topik pembicaraan kembali berputar pada bisnis Dimas. Setiap cerita yang keluar dari mulutnya selalu disambut kagum. Maya menikmati situasi itu. Kadang aku kasihan sama orang yang tidak punya kesempatan berkembang. Tatapannya mengarah ke Hidayah. Kalau lingkungan mendukung, hidup pasti lebih jauh. Hidayah meletakkan cangkir teh yang sedang ia pegang. Mungkin ukuran berkembang setiap orang berbeda. Maya tersenyum. Tapi hasilnya tetap terlihat, kan? Kali ini Rendra ikut mendengar. Ia tahu percakapan itu tidak lagi sekadar candaan. Namun seperti sebelumnya, ia mencoba meredakan suasana. Sudah, jangan bahas pekerjaan terus. Kita lagi kumpul keluarga. Bu Ratna malah tertawa. Rendra memang paling tidak suka bicara soal kesuksesan. Ucapan itu membuat beberapa orang ikut tertawa. Konflik kembali ditutup. Tetapi tidak pernah benar-benar dibahas. Malam hari, setelah pulang ke rumah, suasana berbeda terasa di antara Hidayah dan Rendra. Biasanya mereka mengobrol santai sebelum tidur. Malam itu Hidayah lebih banyak diam sambil membereskan beberapa dokumen rumah tangga. Rendra memperhatikannya. Kamu marah? Aku sedang berpikir. Tentang tadi. Hidayah menutup map yang sedang ia pegang. Mas, menurutmu sampai kapan ini akan terus seperti ini? Rendra tidak langsung menjawab. Mereka memang kadang berlebihan. Kadang. Nada suara Hidayah tetap tenang. Justru ketenangan itu membuat kata-katanya terasa lebih berat. Aku tidak pernah meminta dibela mati-matian. Rendra menatap istrinya. Tapi setiap kali aku direndahkan, yang dilakukan selalu mengalihkan topik. Kalimat itu mengenai bagian yang selama ini berusaha dihindari Rendra. Karena ia tahu itu benar. Aku cuma ingin semuanya tetap baik. Baik untuk siapa? Pertanyaan itu membuat Rendra kehilangan jawaban yang selama ini selalu ia gunakan. Hidayah berdiri lalu berjalan menuju balkon. Lampu-lampu rumah tetangga terlihat dari kejauhan. Selama bertahun-tahun ia memilih diam demi menjaga hubungan keluarga. Malam itu muncul pertanyaan yang belum pernah benar-benar ia hadapi. Apakah dia masih menjadi pilihan yang tepat? Di tempat lain, Dimas sedang berada di ruang kerjanya. Ponselnya berdering. Ia segera menjawab. Wajahnya berubah perlahan selama percakapan berlangsung. Apa maksudnya dipercepat? Suara dari seberang menjelaskan sesuatu yang membuat rahangnya mengeras. Tidak bisa ditunda. Jawaban yang diterimanya tidak sesuai harapan. Dimas menutup telepon, lalu membuka beberapa dokumen keuangan di laptop. Angka-angka yang muncul tidak memberinya banyak pilihan. Masalah proyek yang selama ini ia yakini masih bisa dikendalikan ternyata berkembang lebih cepat. Dan kini kewajiban utang yang terkait dengannya akan jatuh tempo lebih awal dari yang ia perkirakan. Di rumah orang tuanya, keluarganya masih melihatnya sebagai simbol keberhasilan. Di ruang kerja itu, Dimas mulai menghitung berapa lama citra tersebut masih bisa dipertahankan. Pagi itu Dimas sudah berada di ruang kerjanya sebelum matahari benar-benar tinggi. Laptopnya terbuka. Beberapa laporan keuangan memenuhi layar. Semakin lama ia membaca, semakin sering tangannya mengetuk meja. Proyek yang selama ini menjadi sumber pemasukan terbesar perusahaan mengalami hambatan. Salah satu pembayaran yang ia harapkan belum juga masuk, sementara kewajiban yang harus dibayar terus mendekat. Ponselnya bergetar. Nomor yang beberapa hari terakhir sering muncul kembali menghubunginya. Dimas melihat layar beberapa detik sebelum menjawab. Ya. Suara di seberang terdengar lebih tegas dibanding sebelumnya. Kami membutuhkan kepastian pembayaran minggu ini, Pak.
Saya sedang menyelesaikan masalah proyek. Itu bukan urusan kami. Dimas menutup mata sesaat. Saya tidak lari. Kami hanya ingin memastikan. Percakapan berakhir tanpa solusi. Yang tersisa hanyalah tenggat waktu yang semakin pendek. Siang harinya Maya datang membawa 2 kantong belanja dari pusat perbelanjaan premium. Ia meletakkannya di atas sofa. Kita tetap jadi datang ke acara Pak Surya minggu depan, kan? Dimas masih menatap layar laptop. Iya. Maya duduk di sampingnya. Aku sudah pesan baju baru. Dimas menghela napas pendek. Maya, sekarang bukan waktu yang tepat untuk belanja. Maya langsung menoleh. Maksudnya, kondisi perusahaan lagi tidak stabil. Itu sementara. Nada suara Maya terdengar cepat, seolah menolak kemungkinan lain. Keluarga tidak boleh tahu ada masalah. Aku tahu. Kita juga tidak boleh terlihat berbeda. Dimas memahami ketakutan istrinya. Bagi Maya, status sosial bukan sekadar kebanggaan. Itu sudah menjadi bagian dari identitas yang ia bangun bertahun-tahun. Jika citra sukses mereka runtuh, Maya merasa dirinya ikut kehilangan tempat. Karena itulah setiap foto, setiap unggahan, setiap penampilan selalu diatur dengan hati-hati. Dan sekarang ia mempertahankan semuanya lebih keras daripada sebelumnya. Di sisi lain kota, Hidayah sedang menghadiri pertemuan bisnis bersama Arman. Arman menyerahkan beberapa dokumen. Ada perkembangan terkait perusahaan Pak Dimas. Hidayah mengangkat pandangan. Arman melanjutkan dengan hati-hati. Beberapa transaksi mereka bermasalah. Kalau dibiarkan, efeknya bisa cukup besar. Hidayah membaca laporan singkat yang diberikan. Nama perusahaan Dimas memang muncul di sana. Tidak secara langsung, tetapi cukup jelas bagi orang yang memahami jaringan bisnis tersebut. Apakah ada cara untuk memperlambat dampaknya? Tanya Hidayah. Ada. Kerjakan. Arman tampak sedikit ragu. Tanpa memberitahu beliau. Tanpa memberitahu siapapun. Arman mengangguk. Baik, Bu. Keputusan itu tidak menguntungkan Hidayah secara pribadi. Bahkan ada risiko tambahan bagi perusahaannya. Namun ia tetap mengambilnya. Bukan untuk menyenangkan Dimas. Bukan juga untuk mendapatkan ucapan terima kasih. Ia hanya tidak ingin melihat seseorang jatuh ketika masih ada cara mencegah kerusakan yang lebih besar. Sore hari, Farah, sahabat Hidayah, datang berkunjung. Mereka duduk di teras belakang rumah sambil menikmati teh hangat. Farah memperhatikan wajah Hidayah yang terlihat lebih lelah dibanding biasanya. Aku dengar kamu ikut membantu menyelesaikan masalah bisnis keluarga suamimu. Hidayah tersenyum kecil. Berita cepat sekali sampai ke kamu. Aku kenal beberapa orang yang juga kenal Arman. Farah meletakkan cangkirnya. Aku tidak mengerti. Apa? Mereka terus meremehkan kamu. Kenapa kamu masih membantu? Pertanyaan itu tidak datang dengan nada menghakimi. Farah benar-benar ingin memahami. Hidayah memandang halaman rumah beberapa saat. Ayahku pernah bangkrut. Farah mengangguk pelan. Ia sudah mendengar cerita itu. Tapi bukan soal bangkrutnya. Hidayah melanjutkan. Yang paling aku ingat adalah bagaimana orang-orang menjauh setelahnya. Suaranya tetap tenang. Tiba-tiba banyak yang lupa pernah dibantu. Farah mendengarkan tanpa menyela. Aku tahu rasanya ditinggalkan saat keadaan sulit. Lalu, kalau aku melakukan hal yang sama kepada orang lain, apa bedanya aku dengan mereka? Farah tidak menemukan jawaban untuk membantah itu. Karena ia tahu Hidayah sungguh-sungguh mempercayainya. Malam hari, Rendra mengetahui apa yang dilakukan istrinya. Ia baru pulang ketika melihat beberapa dokumen yang belum sempat disimpan. Nama perusahaan Dimas muncul di salah satu halaman. Rendra membaca sekilas lalu memandang Hidayah. Kamu membantu mereka. Hidayah menutup map tersebut. Hanya mencegah masalah bertambah besar. Padahal mereka terus menyakitimu. Aku tidak melakukannya untuk mereka. Lalu untuk siapa? Untuk diriku sendiri.
Jawaban itu membuat Rendra terdiam dalam pikirannya sendiri. Semakin sering ia melihat keputusan-keputusan istrinya, semakin jelas perbedaan antara Hidayah dan keluarganya. Keluarganya selalu berbicara tentang harga diri, tentang status, tentang penghormatan. Hidayah jarang membicarakan semua itu. Tetapi cara hidupnya menunjukkan sesuatu yang jauh lebih sulit dilakukan. Beberapa hari kemudian, Nisa sedang membantu Bu Ratna membereskan beberapa dokumen keluarga. Salah satu amplop jatuh dari tumpukan berkas. Nisa memungutnya. Di sudut amplop terdapat nama perusahaan yang familiar. Perusahaan milik Dimas. Awalnya ia hendak meletakkannya kembali. Namun sebuah tulisan di bagian luar menarik perhatiannya. Peringatan pembayaran. Alisnya mengernyit. Ia membuka sedikit bagian yang belum tersegel sempurna. Beberapa angka terlihat. Dan jumlahnya tidak kecil. Nisa segera menutup kembali amplop itu. Pikirannya mulai menyusun potongan-potongan yang selama ini ia lihat. Vendor yang menagih pembayaran. Alasan-alasan Dimas yang berubah-ubah. Telepon-telepon yang selalu dijawab jauh dari keluarga. Cerita kesuksesan yang terdengar terlalu sempurna. Keraguan yang selama ini hanya berupa dugaan mulai memiliki bentuk yang lebih jelas. Dan pertanyaan yang muncul di kepalanya tidak lagi mudah diabaikan. Apakah Dimas benar-benar sesukses yang selalu ia ceritakan? Sejak menemukan amplop yang berkaitan dengan perusahaan Dimas, Nisa mulai memperhatikan lebih banyak hal. Bukan karena ingin menjatuhkan kakaknya. Justru sebaliknya. Ia ingin memastikan apakah kecurigaan yang tumbuh selama beberapa minggu terakhir memang memiliki dasar. Di sebuah acara keluarga kecil yang diadakan Bu Ratna, Nisa kembali melihat pola yang sama. Dimas datang terlambat dengan mobil yang baru dicuci hingga mengilap. Maya segera mengabadikan kedatangan mereka melalui beberapa foto. Kalau pencahayaan bagus, hasilnya lebih mewah, katanya sambil memilih sudut pengambilan gambar. Tak lama kemudian foto-foto itu sudah muncul di media sosial. Keterangan yang ditulis Maya sederhana, tetapi jelas dirancang untuk membangun kesan keberhasilan. Nisa memperhatikan semua itu tanpa komentar. Sementara itu, Dimas terus bercerita mengenai rencana ekspansi bisnis yang terdengar besar dan menjanjikan. Namun setiap kali teleponnya bergetar, ia selalu menjauh sebelum menjawab. Dan setiap kali kembali, wajahnya terlihat sedikit lebih tegang dibanding sebelumnya. Di dapur, Hidayah membantu Bu Ratna menyiapkan minuman. Meski sering menerima perlakuan tidak adil, kebiasaannya tidak berubah. Ia tetap datang, tetap membantu, tetap menjaga sikap. Nisa yang sedang mengambil piring akhirnya berdiri di sampingnya. Kak Hidayah. Hidayah menoleh. Iya. Nisa terlihat ragu beberapa detik. Aku mau tanya sesuatu. Tanya saja. Nisa menarik napas pelan. Apa kakak pernah merasa diperlakukan tidak adil di keluarga ini? Pertanyaan itu membuat tangan Hidayah berhenti sejenak di atas nampan. Namun ekspresinya tetap tenang. Kenapa bertanya begitu? Karena aku melihatnya. Nisa menatapnya lurus. Semua orang membandingkan kakak dengan Maya. Hidayah tersenyum tipis. Itu bukan hal baru. Tapi itu salah. Hidayah tidak langsung menjawab. Nisa melanjutkan. Kadang aku merasa keluarga kita terlalu sibuk menilai orang dari apa yang terlihat. Beberapa saat mereka hanya mendengar suara gelas yang saling bersentuhan. Lalu Hidayah berkata pelan. Kalau kita membalas setiap perlakuan buruk, hidup akan habis untuk bertengkar. Itu bukan berarti harus menerima semuanya. Kalimat itu keluar begitu saja dari mulut Nisa. Dan Hidayah menyadari sesuatu. Gadis yang selama ini hanya mengamati dari pinggir mulai membangun pendapatnya sendiri. Sejak hari itu, hubungan mereka berubah. Tidak lagi sekadar hubungan saudara karena pernikahan. Ada kepercayaan yang mulai tumbuh di antara keduanya. Malamnya, Farah datang menemui Hidayah di sebuah kedai kopi yang tenang. Farah langsung mengetahui ada sesuatu yang sedang dipikirkan sahabatnya. Kamu kelihatan banyak merenung. Hidayah tersenyum kecil. Mungkin memang banyak yang dipikirkan. Farah mengaduk minumannya.
Lalu kapan kamu berhenti menjadi tameng bagi semua orang? Hidayah tertawa pelan. Kamu masih membahas itu? Aku serius. Farah meletakkan sendoknya. Kebaikan itu penting. Tapi batas juga penting. Hidayah mendengarkan. Kamu selalu menjaga perasaan orang lain. Karena aku tidak mau menyakiti siapapun. Farah menggeleng. Masalahnya, tidak semua orang berhenti ketika diberi ruang. Ucapan itu membuat Hidayah kembali teringat percakapannya dengan Rendra beberapa hari lalu. Dan juga perlakuan yang terus berulang dalam keluarga Santoso. Farah melanjutkan. Kalau seseorang terus melanggar batas dan kita tidak pernah menunjukkannya, mereka akan menganggap semuanya baik-baik saja. Hidayah tidak membantah. Karena sebagian dari dirinya mulai mempertanyakan hal yang sama. Apakah diam benar-benar menjaga kedamaian? Atau justru memberi izin bagi orang lain untuk terus bertindak semaunya? Pertanyaan itu terus tinggal di kepalanya bahkan setelah pertemuan berakhir. Beberapa hari kemudian, Rendra datang mengunjungi rumah orang tuanya sendirian. Pembicaraan yang awalnya santai perlahan mengarah pada topik yang sudah biasa. Maya, Dimas, kesuksesan, perbandingan. Bu Ratna tersenyum bangga saat membicarakan mereka. Coba Hidayah lebih aktif seperti Maya. Rendra meletakkan cangkirnya. Hidayah juga bekerja keras, Bu. Bu Ratna tampak terkejut mendengar nada suara putranya. Ibu tidak bilang dia malas. Tapi ibu selalu membandingkan mereka. Pak Surya ikut menoleh. Rendra tidak memperpanjang pembicaraan. Namun untuk pertama kalinya ia tidak membiarkan komentar itu lewat begitu saja. Perubahan kecil, tetapi penting. Karena perlahan posisi netral yang selama ini ia pertahankan mulai bergeser. Di tempat lain, Dimas sedang berusaha menjaga citra yang semakin mahal untuk dipertahankan. Ia memesan makan malam di restoran mahal bersama beberapa relasi. Mengunggah foto baru. Membicarakan proyek baru. Menciptakan kesan bahwa semuanya berjalan sempurna. Padahal setiap langkah itu dilakukan untuk menutupi kenyataan yang semakin sulit disembunyikan. Sebelum meninggalkan restoran, ia menerima pesan masuk. Isi pesannya singkat, tentang kewajiban pembayaran lain yang kembali mendekati tenggat. Dimas menghapus notifikasi itu tanpa membalas. Namun tekanan yang selama ini ia dorong ke belakang terus mengejarnya. Sementara itu, Nisa menemukan kejanggalan lain. Secara tidak sengaja ia melihat percakapan singkat yang berkaitan dengan salah satu proyek Dimas. Tidak cukup lengkap untuk memahami keseluruhannya. Tetapi cukup untuk memperkuat keyakinannya bahwa ada sesuatu yang sedang disembunyikan. Potongan-potongan informasi mulai terkumpul. Masih belum membentuk gambaran utuh. Namun arahnya semakin jelas. Dan semakin banyak yang ia temukan, semakin sulit baginya mempercayai citra sempurna yang selama ini dibangun Dimas. Malam itu, Hidayah duduk di balkon rumah bersama secangkir teh yang mulai dingin. Kata-kata Farah terus berputar dalam pikirannya. Selama ini ia selalu tahu bagaimana cara memaafkan. Bagaimana cara bersabar. Bagaimana cara mengalah. Tetapi satu pertanyaan yang belum pernah benar-benar ia jawab kini berdiri di hadapannya. Jika kesabaran tidak mengubah apapun, di titik mana seseorang harus mengatakan cukup? Pesan Farah yang dikirim pagi itu masih terbuka di layar ponsel Hidayah ketika ia duduk di ruang makan yang sudah sepi. Kalau tidak ada batas, orang tidak akan pernah tahu di mana mereka berhenti. Kalimat itu tidak memberi jawaban, tapi meninggalkan ruang kosong yang sulit diabaikan. Di luar rumah, aktivitas keluarga Santoso sudah berjalan seperti biasa. Bu Ratna sibuk mengatur agenda pertemuan berikutnya. Pak Surya membahas reputasi keluarga yang menurutnya harus terus dijaga. Dimas datang terlambat, tetapi tetap disambut sebagai pusat perhatian. Maya sudah lebih dulu mengunggah beberapa foto sarapan keluarga dengan caption yang menekankan, kehangatan keluarga sukses. Tidak ada yang bertanya apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik semua itu. Dan itu sudah menjadi pola yang diterima tanpa diperdebatkan. Nisa duduk di ruang tamu bersama tumpukan dokumen lama keluarga. Ia tidak sengaja menemukan satu folder berisi catatan transaksi Dimas.
Awalnya ia hanya ingin mengembalikan ke tempat semula. Namun beberapa angka di dalamnya membuatnya berhenti. Jumlahnya tidak sesuai dengan cerita yang selama ini ia dengar di meja makan. Ia mencatat beberapa detail kecil di ponselnya. Bukan kesimpulan. Hanya potongan informasi. Namun potongan itu mulai membentuk pola yang tidak nyaman. Sore hari, Hidayah bertemu Nisa di halaman belakang rumah. Nisa datang tanpa banyak basa-basi. Aku mulai menemukan hal yang tidak cocok dengan cerita Mas Dimas. Hidayah menatapnya. Yang kamu maksud? Nisa membuka ponselnya, tetapi tidak langsung menunjukkan layar. Ada transaksi yang tidak sesuai dengan proyek yang dia ceritakan. Hidayah menarik napas pelan. Jangan terburu-buru menyimpulkan. Aku tidak menyimpulkan. Aku hanya mengumpulkan. Kalimat itu menunjukkan perubahan kecil pada Nisa. Ia tidak lagi sekadar mengamati. Ia mulai mencari. Hidayah menyadari arah itu. Dan memilih tidak menghentikannya. Di ruang keluarga, Maya sedang menunjukkan video terbaru di media sosialnya. Lihat, ini engagement kita naik lagi, katanya sambil memperbesar layar. Dimas tersenyum. Bagus. Kita harus jaga momentum. Pak Surya mengangguk puas. Begini baru keluarga yang berkembang. Maya menoleh ke arah Hidayah yang baru masuk ruangan. Kah Hidayah masih suka hidup sederhana ya? Nada itu tidak keras, tapi cukup untuk didengar semua orang. Hidayah meletakkan gelas di meja. Kesederhanaan bukan masalah. Maya tersenyum tipis. Kalau aku sih tidak bisa hidup tanpa target seperti ini. Dimas ikut menimpali. Setiap orang punya standar hidup masing-masing. Ucapan itu seharusnya netral. Tapi justru mempertegas jarak yang sudah lama terbentuk. Rendra yang duduk di sisi ruangan mulai memperhatikan pola yang sama berulang. Senden. Perbandingan. Penerimaan diam. Ia menatap Hidayah yang tetap tenang meski posisinya terus ditekan. Ada sesuatu yang berubah dalam cara Rendra melihat situasi itu. Bukan lagi sekadar keluarga besar yang keras. Lebih seperti ketidakseimbangan yang terus dibiarkan. Beberapa jam kemudian, ketika keluarga mulai bubar, Maya kembali melontarkan komentar yang lebih tajam. Kadang aku heran, orang bisa betah hidup tanpa perkembangan. Pandangan beberapa orang langsung tertuju pada Hidayah. Sebelum Hidayah menjawab, Rendra berbicara. Tidak semua perkembangan harus terlihat di media sosial. Nada suaranya tidak tinggi, tapi cukup untuk memotong suasana. Maya tersenyum kaku. Maksud Mas Rendra apa? Kalau kamu menilai orang dari apa yang kamu lihat saja, kamu akan banyak salah. Pak Surya langsung menanggapi. Rendra, kamu terlalu sensitif belakangan ini. Saya hanya bicara fakta. Bu Ratna ikut menyela. Keluarga ini selalu mendukung yang berhasil. Rendra menoleh ke ibunya. Dan itu alasan kenapa yang lain selalu ditempatkan lebih rendah. Kalimat itu membuat arah percakapan berubah. Tidak lagi sekadar sindiran ringan. Tetapi mulai menyentuh pola lama yang selama ini tidak pernah dipertanyakan langsung. Maya merasa posisinya terganggu. Dimas memilih diam, tetapi ekspresinya mengeras. Hidayah hanya melihat ke arah Rendra. Ada perubahan yang tidak lagi bisa disembunyikan. Malamnya, di rumah mereka, Hidayah dan Rendra tidak langsung berbicara. Rendra duduk di meja kerja kecil, membaca ulang beberapa pesan dari keluarganya sendiri. Hidayah berdiri di dekat jendela. Aku tidak menyangka kamu akan berbicara seperti itu tadi. Rendra menutup ponselnya. Aku juga tidak tahu kenapa aku tidak bisa diam. Hidayah menoleh. Itu tidak buruk. Rendra tersenyum kecil. Tapi itu akan mengubah banyak hal. Sudah berubah sejak lama. Kalimat itu keluar tanpa tekanan. Lebih seperti pengakuan yang tertunda. Di sisi lain kota, Dimas berada di ruang kantor kecil yang semakin jarang ia gunakan. Ponselnya bergetar beberapa kali. Ia akhirnya menjawab panggilan itu. Suara di seberang langsung masuk tanpa basa-basi. Pembayaran yang kamu janjikan tidak ada perkembangan. Dimas menatap meja kosong di depannya.
Saya sedang menyelesaikan satu sumber dana. Kalau itu tidak selesai. Dimas tidak langsung menjawab. Karena jawabannya sudah ia ketahui. Tapi tidak ingin ia ucapkan. Jangan sampai kami harus mengambil langkah lain. Telepon ditutup. Dimas menatap layar ponselnya yang kembali gelap. Satu sumber tekanan lagi ditambahkan ketumpukan yang sudah ada. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak memiliki jawaban cepat untuk menenangkan semuanya. Di malam yang sama, Nisa kembali membuka catatan kecilnya. Semua potongan informasi yang ia kumpulkan mulai tersambung lebih jelas. Nama, angka, tanggal, aliran uang. Semua tidak lagi berdiri sendiri. Ada pola yang mulai terbentuk. Dan pola itu tidak mendukung cerita yang selama ini selalu ia dengar di rumah. Ia menatap layar ponselnya lama. Keputusan yang belum ia ambil mulai terasa tidak bisa ditunda terlalu lama. Dimas menunggu respons keluarga terhadap usulannya dengan wajah yang dibuat tenang, seolah gagasan itu lahir dari keyakinan penuh, bukan dari tekanan yang mulai menumpuk di belakang hidupnya. Di ruang keluarga Santoso yang biasa dipakai untuk diskusi besar, Pak Surya langsung menyambutnya dengan antusias. Bagi Pak Surya, acara keluarga besar selalu menjadi cara menjaga reputasi, dan usulan Dimas terdengar seperti langkah seorang pria yang memahami tanggung jawab itu. Bu Ratna segera menambahkan detail, membayangkan format acara yang lebih megah dari sebelumnya. Ia berbicara tentang tamu, dekorasi, dan kesan keluarga sukses yang harus ditampilkan tanpa celah. Maya ikut masuk ke percakapan, menawarkan konsep dokumentasi media sosial yang lebih profesional, seakan acara itu bukan sekadar pertemuan keluarga, tetapi panggung reputasi yang harus dikurasi. Dimas mengangguk pada setiap masukan itu. Di balik sikapnya, keputusan ini sebenarnya lahir dari dorongan yang berbeda. Ia membutuhkan satu lagi panggung untuk menunda runtuhnya citra yang selama ini ia jaga dengan biaya yang tidak lagi seimbang dengan kemampuannya. Setiap tambahan, skala acara, berarti tambahan biaya, tetapi juga berarti tambahan waktu sebelum pertanyaan-pertanyaan sulit benar-benar sampai ke meja keluarga. Rendra memperhatikan semua itu tanpa langsung ikut berbicara. Di sampingnya, Hidayah melihat cara Dimas membangun narasi tentang kesuksesan dengan ketelitian yang justru terasa rapuh. Ada pola yang sama berulang. Semakin besar ia menampilkan sesuatu, semakin besar pula kemungkinan ada sesuatu yang sedang ia tutupi. Di sisi lain, Nisa mulai mencatat detail kecil dari percakapan itu. Cara Dimas menghindari pembahasan teknis biaya, cara Maya cepat mengalihkan topik ke branding keluarga, dan cara Bu Ratna lebih fokus pada citra daripada realitas. Semua itu semakin tidak sinkron dengan informasi yang ia temukan dari luar lingkar keluarga. Setelah diskusi selesai, Rendra menarik Hidayah sedikit menjauh di halaman belakang rumah. Ia tidak lagi memilih kata yang terlalu hati-hati seperti biasanya. Kalau ini terus dibiarkan, kita bukan cuma menonton, katanya pelan. Kita ikut jadi bagian dari sesuatu yang bisa jatuh kapan saja. Hidayah menatap taman kecil di depan mereka. Ia sudah terlalu sering melihat pola yang sama. Orang-orang mempertahankan sesuatu bukan karena kuat, tetapi karena takut mengakui kelemahan. Aku juga mulai berpikir begitu. Jawabnya. Tapi setiap kali aku ingin menetapkan batas, selalu ada alasan untuk menundanya. Rendra mengangguk, lalu menambahkan. Kalau kamu tetap diam, mereka tidak akan pernah tahu ada garis yang tidak boleh dilewati. Ucapan itu tidak disertai dorongan keras, tetapi cukup untuk meninggalkan jejak yang tidak nyaman di benak Hidayah. Di bagian lain kota, Maya kembali memperkuat citra keluarga Santoso melalui unggahan yang menampilkan persiapan acara besar. Ia memilih angle rumah, makanan, dan aktivitas yang bisa diterjemahkan sebagai kemewahan. Dalam pikirannya, stabilitas sosial keluarga ini bergantung pada bagaimana mereka terlihat, bukan bagaimana kondisi sebenarnya. Dimas menyetujui semua unggahan itu. Ia bahkan meminta Maya menambahkan beberapa elemen visual yang bisa memperkuat kesan ekspansi usaha. Padahal, beberapa tagihan yang masuk hari itu belum sempat ia baca sampai tuntas. Ia hanya tahu satu hal, ia tidak boleh memberi ruang bagi keraguan. Sementara itu, Nisa bertemu kembali dengan data yang lebih rinci tentang transaksi Dimas.
Kali ini bukan sekadar ketidaksesuaian, tetapi pola kewajiban yang saling menumpuk. Ia menyimpan semuanya tanpa membagikannya ke keluarga, tetapi sikapnya terhadap Dimas mulai berubah dalam percakapan sehari-hari. Tidak lagi sepenuhnya percaya, tidak juga sepenuhnya menolak. Malamnya, Hidayah berbicara singkat dengan Farah. Percakapan itu tidak panjang, tetapi cukup untuk menguatkan satu hal yang sejak lama ditahan Farah. Kalau tidak ada batas, mereka akan terus menguji sampai kamu hancur pelan-pelan, kata Farah. Hidayah tidak langsung menjawab. Ia hanya memikirkan berapa banyak situasi yang selama ini ia biarkan lewat, hanya demi menjaga ketenangan yang ternyata tidak pernah benar-benar melindungi dirinya. Keesokan harinya, suasana keluarga kembali berkumpul dalam satu ruang besar. Dimas memulai pembicaraan dengan nada yang lebih terencana. Ia menjelaskan bahwa acara yang ia usulkan perlu dibuat lebih berkesan dari sebelumnya, dengan alasan memperkuat posisi keluarga di mata relasi bisnis dan sosial. Pak Surya langsung menyetujui. Bu Ratna bahkan menambahkan beberapa ide tambahan tanpa ragu. Maya sudah menyiapkan konsep dokumentasi sebelum diskusi selesai. Semua bergerak dalam satu arah tanpa banyak pertanyaan. Hidayah memperhatikan Dimas dari tempat duduknya. Ada sesuatu dalam cara ia berbicara yang terasa lebih seperti menahan sesuatu daripada mengarahkan sesuatu. Rendra di sampingnya tidak lagi sepenuhnya diam. Ia beberapa kali mencoba mengalihkan pembicaraan ke aspek yang lebih realistis, meskipun tidak langsung menentang. Di akhir pertemuan, Dimas menutup semua diskusi dengan satu kalimat yang terdengar seperti keputusan final. Acara itu akan dibuat lebih mewah, lebih besar, dan lebih terbuka. Bagi keluarga, itu terdengar seperti langkah maju. Bagi sebagian orang yang melihat lebih dekat, itu seperti usaha terakhir untuk menjaga sesuatu tetap terlihat utuh. Dimas membuka layar ponselnya di ruang kerja kecil rumah Santoso. Jari-jarinya bergerak cepat menghitung ulang estimasi biaya makan malam keluarga besar yang baru saja ia umumkan. Angkanya tidak pernah berhenti di satu titik yang meyakinkan. Setiap kali ia mencoba menata ulang, ada komponen baru yang muncul dari sisi Maya, dekorasi tambahan, dokumentasi profesional, hingga upgrade pengalaman yang katanya penting untuk citra keluarga. Di ruang sebelah, Maya sibuk berbicara dengan vendor melalui pesan suara. Nada suaranya ringan, seolah semua biaya itu hanya angka kecil yang tidak punya dampak nyata. Bagi Maya, acara ini bukan sekadar makan malam. Ini adalah panggung untuk mempertahankan posisi mereka di mata keluarga besar. Dimas menutup ponselnya sejenak. Ia tahu satu hal yang tidak ia ucapkan pada siapapun. Angka-angka itu sudah melewati batas aman. Tapi menghentikan rencana ini berarti membuka celah yang selama ini ia tutupi dengan susah payah. Kalau kita mundur sekarang, kata Maya tanpa menoleh, seolah membaca pikirannya. Yang runtuh bukan cuma acara ini, tapi semua yang sudah kita bangun. Kalimat itu tidak terdengar seperti dorongan, lebih seperti pengunci keputusan. Di sisi lain kota, Nisa, keponakan Dimas, menyimpan hasil perbandingan biaya yang ia kumpulkan dari beberapa rekan profesionalnya. Ia tidak menyebutnya sebagai kecurigaan lagi, melainkan ketidaksesuaian yang terlalu konsisten untuk diabaikan. Pola pengeluaran yang muncul tidak sejalan dengan narasi kesuksesan yang selama ini dibawa Dimas di setiap pertemuan keluarga. Saat ia bertemu Bu Ratna dalam percakapan singkat, Nisa hanya mengamati bagaimana pamannya disebut dengan penuh kebanggaan tanpa ada satupun pertanyaan tentang detail bisnisnya. Semuanya berjalan berdasarkan asumsi, bukan fakta. Di rumah Hidayah, percakapan lain terjadi dengan lebih tenang tetapi lebih berat. Hidayah duduk bersama Rendra di ruang tengah setelah ia menerima notifikasi konfirmasi dari pihak restoran. Acara ini sudah dikunci, kata Hidayah pelan, tanpa menyebutkan bahwa restoran itu adalah aset yang ia bangun sendiri. Rendra menatap layar ponsel istrinya. Kamu yakin semua ini akan berhenti di sekadar makan malam? Pertanyaan itu tidak meminta jawaban cepat. Lebih seperti refleksi dari sesuatu yang mulai ia rasakan sejak beberapa waktu terakhir. Hidayah menutup ponselnya. Tidak ada yang berhenti di titik ini lagi. Kita sudah terlalu jauh. Di sisi lain, Arman,
Manajer operasional restoran premium sekaligus orang kepercayaan Hidayah dalam urusan bisnis, menerima daftar reservasi keluarga Santoso untuk malam yang sama. Ia membaca nama-nama itu tanpa reaksi berlebihan, lalu menandai satu instruksi internal, layanan standar VIP, tanpa pengecualian khusus. Pesan singkat dari Hidayah masuk beberapa menit kemudian. Tidak ada perlakuan khusus. Mereka tamu seperti yang lain. Arman hanya menjawab singkat. Dimengerti, Bu Hidayah. Tidak ada pertanyaan lanjutan. Tidak ada penegasan identitas. Hanya kepatuhan yang sudah menjadi bagian dari struktur kerja mereka. Di rumah keluarga Santoso, Dimas mulai merasa tekanan itu bergeser bentuk. Bukan lagi sekadar rasa cemas, tetapi perhitungan yang tidak bisa ia hindari. Ia membuka kembali daftar biaya yang Maya kirimkan, lalu menambahkan estimasi baru dari vendor dekorasi. Angkanya tidak lagi berada di wilayah masuk akal. Ia menutup laptopnya lebih cepat dari biasanya. Maya melihat itu dari sudut ruangan. Jangan berhenti di tengah jalan. Kalau kita mulai terlihat ragu, orang akan mulai bertanya. Dimas tidak langsung menjawab. Ia hanya menggeser kursinya, seolah mencoba menjauh dari angka-angka yang terus bertambah di kepalanya. Sementara itu, Hidayah berdiri di balkon rumahnya. Pikirannya tidak lagi berhenti pada konflik keluarga semata. Restoran yang menjadi lokasi acara itu bukan ruang netral baginya. Itu bagian dari sistem bisnis yang ia bangun bertahun-tahun, tempat keputusan besar biasa diambil tanpa sorotan. Dan kali ini, sistem itu akan menjadi panggung bagi kebohongan orang lain. Rendra keluar membawa 2 gelas teh. Kalau malam itu terjadi sesuatu yang tidak bisa kamu kendalikan, kamu akan tetap diam. Hidayah menerima gelas itu tanpa langsung menjawab. Aku tidak tahu apakah dia masih bisa disebut pilihan. Jawaban itu tidak menenangkan, tapi jujur. Di malam yang sama, Dimas menerima email terbaru dari vendor utama acara. Lampiran file estimasi biaya terbuka di layar. Angkanya jauh lebih besar dari semua perhitungan sebelumnya. Dimas baru saja menutup telepon ketika suara notifikasi berikutnya masuk tanpa jeda. Nama yang muncul di layar membuatnya menahan gerakan jari lebih lama dari biasanya. Bukan karena ragu, tetapi karena ia sudah tahu isi pesan itu tidak akan ringan. Di ruang kerja kecilnya, Dimas merapikan kemeja seolah itu bisa merapikan keadaan yang sedang runtuh pelan-pelan. Di luar sana, ia tetap harus terlihat sebagai sosok yang sedang berada di jalur naik. Ia menekan tombol panggil balik. Saya sudah bilang, minggu ini sedang ada proses besar. Tunggu sedikit lagi. Suara di seberang tidak meninggi, justru dingin. Ini sudah terlalu sering. Kami kirim peringatan terakhir. Kalau lewat tenggat, semua fasilitas akan ditarik. Telepon berakhir sebelum Dimas sempat menyusun kalimat baru. Ia menatap layar kosong itu lebih lama dari yang perlu, lalu menyimpannya ke meja dengan gerakan pelan, seperti takut benda itu bisa mengulang percakapan yang sama. Di rumah keluarga Santoso, Maya, menantu keluarga Santoso dan istri Dimas, sedang berdiri di depan cermin dengan ponsel di tangan, mengatur sudut kamera. Ia memilih sudut yang menutupi sedikit kelelahan di wajah Dimas yang baru saja keluar kamar. Coba senyum sedikit, katanya pelan, tanpa benar-benar menunggu respons. Dimas memaksakan ekspresi yang sudah ia latih berkali-kali. Maya langsung mengunggahnya dengan caption yang disusun hati-hati, tentang kerja keras, pencapaian, dan perjalanan. Bagi Maya, ini bukan sekadar unggahan. Ini penyangga agar sesuatu yang rapuh tidak terlihat retak. Di sisi lain kota, Nisa, adik Dimas sekaligus anggota keluarga Santoso, membuka laptopnya dengan beberapa catatan terbuka di layar. Ia sudah tidak lagi sekadar penasaran. Nama Dimas muncul berulang di beberapa data transaksi yang tidak selaras dengan cerita yang selama ini ia dengar di rumah. Ia menutup satu file, lalu membuka yang lain. Polanya tidak berubah. Ada celah besar antara narasi keluarga dan angka-angka yang ia temukan. Saat ponselnya bergetar, nama Dimas muncul di layar. Nisa tidak langsung mengangkat. Kenapa? Suara Dimas akhirnya terdengar ketika ia menjawab. Aku cuma mau satu jawaban sederhana, kata Nisa. Nada suaranya datar,
bukan marah, tapi tidak lagi hangat seperti dulu. Kondisi bisnis kamu sebenarnya seperti apa? Dimas tertawa kecil. Terlalu cepat. Kamu terlalu banyak dengar orang luar. Semua masih terkendali. Kendali itu terlihat dari data, bukan dari kata-kata. Hening di antara mereka bukan karena tidak ada suara, tetapi karena percakapan sudah kehilangan ruang untuk kompromi. Kalau kamu mulai meragukan aku, kata Dimas akhirnya, berarti kamu ikut membuat masalah ini lebih besar. Nisa memutus panggilan tanpa menunggu kalimat terakhir. Di rumah utama Santoso, Bu Ratna, ibu keluarga Santoso, mengatur daftar tamu untuk makan malam besar sambil ditemani Pak Surya, ayah keluarga Santoso. Nama-nama kerabat ditambahkan satu persatu, memperluas lingkaran acara tanpa mempertimbangkan beban yang muncul di baliknya. Kalau bisa, sekalian undang keluarga besar sebelah juga, kata Bu Ratna. Biar sekalian terlihat lengkap. Pak Surya mengangguk pelan. Dimas pasti bisa mengatur. Dia tidak akan malu di depan keluarga. Di ruangan itu, keyakinan terhadap Dimas bukan lagi sekadar harapan, melainkan asumsi yang tidak pernah diuji. Sore itu, Rendra, suami Hidayah, mendengar percakapan Maya dan Bu Ratna dari ruang sebelah. Nama Hidayah disebut sekilas dalam konteks yang tidak menghargai, dan Rendra tidak lagi menahan diri seperti biasanya. Cukup, katanya, masuk ruang keluarga tanpa menunggu dipanggil. Maya menoleh. Apa maksudmu? Kalau setiap pembicaraan harus menjatuhkan satu orang, ini bukan lagi keluarga. Ini arena. Bu Ratna langsung menatapnya. Kamu mulai lupa posisimu di sini, Rendra. Aku justru mulai sadar posisiku, jawabnya. Dan aku tidak mau terus jadi saksi diam untuk hal seperti ini. Kata-kata itu tidak keras, tapi cukup untuk mengubah suhu ruangan. Hidayah, istri Rendra sekaligus menantu keluarga Santoso, mendengar semuanya dari ambang pintu. Ia tidak masuk langsung. Ia memperhatikan cara Rendra berdiri, cara ia tidak mundur. Ada perubahan yang tidak bisa lagi disangkal, tapi juga belum cukup untuk menyelesaikan apapun. Malam menjelang, Dimas menerima pesan singkat dari pihak kreditur utama. Tidak ada kalimat panjang. Hanya angka, tenggat, dan satu kalimat penutup yang lebih tajam dari ancaman terbuka. Ini adalah peringatan terakhir sebelum tindakan hukum dimulai. Ia menatap layar itu lama, lalu tanpa sadar membuka aplikasi catatan untuk menghitung ulang biaya acara yang ia rencanakan bersama Maya. Angka-angka itu tidak lagi terasa seperti rencana. Lebih mirip jurang yang ia bangun sendiri. Satu langkah di depan kaki yang sudah mulai goyah. Dimas menatap layar laptopnya lebih lama dari yang diperlukan. Seolah angka-angka di sana bisa berubah jika ia cukup lama menundanya. 3 percobaan pendanaan tambahan baru saja gagal dalam rentang 2 hari. Tidak ada satupun yang memberi ruang napas. Di belakangnya, Maya, istri Dimas sekaligus menantu keluarga Santoso, membuka daftar tamu tambahan di ponselnya. Ia menambahkan beberapa nama kerabat tanpa bertanya. Kalau cuma keluarga inti, efeknya kecil, kata Maya tanpa mengalihkan pandangan. Ini kesempatan buat memperkuat posisi kita. Dimas mengusap wajahnya. Kamu tahu itu berarti biaya naik lagi. Dan kamu juga tahu kita nggak punya pilihan selain terlihat mampu. Jawab Maya cepat, bukan sebagai diskusi, tapi sebagai penegasan. Kalimat itu tidak memberi ruang penolakan, hanya menambah beban yang sudah ada. Di rumah utama Santoso, Pak Surya, ayah keluarga Santoso, dan Bu Ratna, ibu keluarga Santoso, membahas persiapan makan malam besar dengan nada yang jauh dari kekhawatiran. Bagi mereka, Dimas adalah titik pusat kebanggaan yang sedang dipoles, bukan diuji. Dimas itu memang beda, kata Bu Ratna sambil menyusun ulang daftar menu. Dia tidak pernah setengah-setengah kalau soal keluarga. Pak Surya mengangguk pelan. Itu yang membuat dia layak jadi contoh. Tidak ada ruang di antara kata-kata itu untuk kemungkinan bahwa cerita yang mereka percaya bisa retak. Nisa, adik Dimas sekaligus anggota keluarga Santoso, menutup dokumen di laptopnya lebih cepat dari biasanya. Ia tidak lagi mencari sekadar kejanggalan. Ia sedang menyusun pola.
Beberapa angka tidak masuk akal jika dibandingkan dengan gaya hidup yang Dimas tunjukkan di depan keluarga. Dan semakin ia mengumpulkan data, semakin jelas jarak antara cerita dan kenyataan. Ponselnya bergetar. Nama Dimas muncul. "Nis, kamu sibuk?" Suara Dimas terdengar lebih ringan dari biasanya. "Aku selalu punya waktu kalau ini soal kamu," jawab Nisa. "Bagus. Aku cuma mau kamu jangan terlalu memikirkan hal yang bukan urusanmu." Kalimat itu berhenti di tengah meja makan kosong imajiner di kepala Nisa. "Bukan urusanku," ulang Nisa pelan. "Atau kamu takut aku menemukan sesuatu?" Dimas menghela napas. "Kamu mulai terdengar seperti orang luar." "Kalau kebenaran membuatku terdengar seperti orang luar, berarti kamu yang mengubah posisi kita." Dimas tidak langsung menjawab. Ada jeda yang tidak diisi kata. "Jangan bikin masalah di kepala kamu sendiri," akhirnya ia berkata, lalu menutup percakapan. Nisa menatap layar ponselnya yang kembali gelap, lalu membuka satu file baru dengan gerakan yang lebih terarah. Di ruang tamu keluarga Santoso, Rendra, suami Hidayah, mengoreksi satu komentar Maya yang kembali muncul dalam diskusi keluarga. "Kita tidak bisa terus membandingkan orang hanya dari apa yang terlihat," kata Rendra. Maya menoleh cepat. "Kalau bukan dari hasil, lalu dari apa?" "Dari kebenaran," jawab Rendra. Bu Ratna langsung menyela. "Kebenaran menurut siapa?" Rendra tidak mundur. "Menurut siapapun yang mau jujur." Jawaban itu tidak menimbulkan keributan besar, tapi cukup untuk menggeser posisi Rendra dari sekadar pendengar menjadi pihak yang harus diperhitungkan. Hidayah, istri Rendra sekaligus menantu keluarga Santoso, mengamati suaminya dari sudut ruangan. Ia tidak menahan langkah Rendra, tapi juga tidak langsung mengikutinya. Ada perubahan cara Rendra berdiri di dalam ruang keluarga ini. Tidak lagi sepenuhnya mencari aman. Di tempat lain, Dimas kembali mencoba satu jalur pendanaan terakhir melalui koneksi bisnisnya. Percakapan berlangsung singkat, terlalu singkat untuk memberi harapan. "Risiko terlalu tinggi sekarang," suara di seberang mengatakan. "Kami tidak bisa lanjutkan." Telepon ditutup sebelum Dimas sempat merespons. Ia menatap meja kosong di depannya, lalu membuka kembali catatan biaya acara makan malam yang Maya terus perluas. Angka di sana tidak lagi terasa seperti rencana, melainkan tekanan yang perlahan menyempit. Malamnya, semua anggota keluarga Santoso menerima konfirmasi kehadiran untuk makan malam besar yang sudah lama direncanakan. Dimas menatap layar ponselnya lebih lama dari seharusnya, lalu menutupnya tanpa komentar. Maya justru tersenyum kecil. "Sekarang kita tinggal pastikan semuanya terlihat sempurna." Di sisi lain kota, Nisa membuka satu laporan tambahan yang baru saja masuk dari jalur profesionalnya. Data itu tidak lengkap, tapi cukup untuk mengubah arah pikirannya. Angka-angka yang ia lihat tidak lagi sekadar anomali. Ada pola yang terlalu konsisten untuk disebut kebetulan. Ia menandai file itu, lalu menatap layar kosong beberapa detik sebelum berbicara pelan pada dirinya sendiri. Ini bukan lagi soal salah paham. Jari-jarinya bergerak lagi, membuka satu perhitungan baru yang membuat semua asumsi sebelumnya runtuh satu persatu. Nisa menutup layar laptopnya pelan, bukan karena selesai, tetapi karena apa yang ia lihat sudah tidak lagi bisa disangkal. Angka-angka itu tidak lagi berdiri sendiri. Semuanya saling terhubung seperti benang yang akhirnya membentuk gambaran utuh yang selama ini sengaja dihindari keluarga Santoso. Ia menarik napas pendek, lalu membuka kembali satu dokumen yang sebelumnya ia tandai sebagai tidak pasti. Kini statusnya berubah. Bukti itu cukup jelas. Utang bisnis Dimas, kakaknya sekaligus menantu keluarga Santoso, bukan hanya ada, tapi terus bertambah dalam pola yang tidak bisa lagi disebut sementara. Di sisi lain kota, Dimas sedang menghitung ulang biaya acara makan malam keluarga di ponselnya. Angka yang muncul setiap kali diperbarui selalu naik, tidak pernah turun. Maya, istri Dimas sekaligus menantu keluarga Santoso, masuk ruangan sambil membawa catatan baru. "Aku tambah 10 orang lagi," katanya santai. Dimas menoleh cepat. "Kita sudah di batas." "Batas itu dibuat orang yang tidak mau menang," jawab Maya.
Kita tidak sedang di posisi itu. Kalimat itu tidak memberi ruang untuk diskusi. Dimas kembali menatap layar ponselnya, bukan karena setuju, tapi karena tidak punya waktu untuk menolak. Nisa datang tanpa memberitahu sebelumnya. Ia berdiri di depan pintu apartemen Dimas, bukan sebagai adik yang ingin bertanya, tapi sebagai seseorang yang sudah selesai dengan keraguan. Dimas membuka pintu dengan ekspresi yang terlalu cepat dipasang. Nisa. Aku sudah cek semuanya, kata Nisa tanpa basa-basi. Semua. Dimas menghela napas. Kamu terlalu jauh masuk ke urusan ini. Yang terlalu jauh itu kamu, jawab Nisa. Kamu sedang membawa keluarga ini ke arah yang kamu sendiri tidak bisa tanggung. Maya muncul dari belakang Dimas, menatap Nisa dengan dingin. Ini bukan waktu yang tepat untuk drama keluarga. Nisa menoleh sebentar ke arah Maya, lalu kembali ke Dimas. Batalkan acara itu, katanya. Dimas menggeser tubuhnya sedikit, seolah kalimat itu bukan hanya permintaan, tapi serangan terhadap identitas yang ia bangun bertahun-tahun. Kalau aku batalkan sekarang, suara Dimas lebih pelan dari biasanya. Aku sama saja menghapus semua yang sudah aku capai. Yang kamu capai itu bukan keberhasilan, Nisa membalas cepat. Itu penundaan masalah. Maya melangkah maju. Kamu tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Aku justru tahu terlalu banyak, jawab Nisa. Dimas menatap adiknya lebih lama dari percakapan itu seharusnya berlangsung. Ada garis yang mulai retak, tapi ia memilih tidak menyentuhnya. Acara tetap jalan, kata Dimas akhirnya. Nisa tidak langsung merespons. Ia hanya mengangguk kecil. Bukan tanda setuju, tapi tanda bahwa sesuatu di dalam dirinya sudah bergeser. Di rumah utama Santoso, Pak Surya, ayah keluarga Santoso, dan Bu Ratna, ibu keluarga Santoso, menerima kabar bahwa persiapan acara berjalan sesuai rencana. Dimas memang bisa diandalkan, kata Bu Ratna sambil tersenyum puas. Pak Surya mengangguk. Dia tidak akan membuat kita terlihat kecil di depan keluarga besar. Tidak ada ruang dalam percakapan itu untuk kemungkinan lain. Rendra, suami Hidayah sekaligus menantu keluarga Santoso, mendengar sebagian percakapan itu dari ruang sebelah. Ia tidak lagi menahan komentar yang biasanya ia simpan. Kalau semua ini hanya soal terlihat besar, kapan kita peduli apakah ini benar atau tidak? Tanyanya. Bu Ratna menatapnya. Kamu mulai terlalu sering mempertanyakan hal yang sudah disepakati keluarga. Aku tidak ikut menyepakati kebohongan, jawab Rendra. Hidayah, istri Rendra sekaligus menantu keluarga Santoso, melihat suaminya tanpa menghentikan, tapi juga tanpa mendukung secara langsung. Ia tahu garis yang sedang dilalui Rendra bukan garis aman, tapi juga bukan garis yang salah. Malam itu, Nisa kembali ke apartemennya dan membuka ulang semua data yang ia miliki. Kali ini ia tidak lagi mencari celah. Ia mencari konsekuensi. Semakin ia menghitung, semakin jelas satu hal. Jika acara makan malam itu tetap berlangsung sesuai rencana, Dimas tidak hanya akan gagal membayar, tetapi akan jatuh di depan seluruh keluarga yang selama ini menjadikannya simbol keberhasilan. Ia mematikan layar laptopnya, lalu menatap kosong ke depan lebih lama dari biasanya. Bukan lagi soal rahasia. Ini soal momen ketika semua orang akan melihat apa yang selama ini disembunyikan. Mobil keluarga Santoso berhenti satu persatu di depan bangunan kaca berlantai 2 dengan pencahayaan hangat yang memantul di trotoar basah sisa hujan sore. Nama restoran itu tidak disebut keras oleh siapapun, tapi Dimas tahu cara orang memandang tempat seperti ini. Tempat yang tidak bisa dikunjungi tanpa alasan penting. Dimas Santoso, anak sulung keluarga Santoso, berdiri di antara Pak Surya dan Bu Ratna di pintu masuk, memastikan kerah kemejanya rapi. Tangannya beberapa kali meraba bagian dalam jasnya, bukan untuk gaya, tapi untuk memastikan dompetnya masih ada, meski ia sudah tahu isinya tidak akan cukup untuk malam ini. Di belakangnya, Maya Santoso, istri Dimas, menatap fasad restoran dengan kepuasan yang ditahan. Kalau malam ini berjalan baik, kita tidak perlu lagi menjelaskan apapun ke siapapun. Ucapnya pelan, lebih seperti mengingatkan dirinya sendiri. Pak Surya Santoso, ayah Dimas, melangkah paling depan.
Tempat seperti ini baru cocok untuk keluarga yang benar-benar sudah mapan, katanya sambil tersenyum pada pelayan yang membukakan pintu. Di dalam, lampu-lampu gantung menurunkan cahaya lembut ke meja-meja kayu gelap. Aroma makanan mahal bercampur dengan parfum tamu-tamu yang duduk dengan tenang, seolah setiap percakapan sudah diukur nilainya. Nisa Santoso, adik Dimas, berjalan di belakang rombongan dengan pandangan yang lebih sering berhenti pada ekspresi kakaknya daripada dekorasi restoran. Ia sudah tidak membawa perdebatan lagi, hanya membawa satu hal yang semakin berat, kepastian yang ia simpan sendiri. Hidayah Santoso, istri Rendra Santoso, melangkah masuk dengan sikap tenang yang berbeda dari sebelumnya. Ia mengenali setiap detail ruangan itu tanpa menunjukkan reaksi. Tangannya tidak menyentuh meja, tidak menatap lama satu sudut pun. Ia sudah pernah berada di ruang seperti ini, dalam konteks yang tidak perlu ia jelaskan. Rendra Santoso, adik ipar Dimas, berjalan di samping Hidayah. Tempatnya terlalu sempurna untuk malam yang katanya santai, ucapnya pelan. Hidayah hanya menjawab, yang terlihat sempurna biasanya punya biaya yang tidak terlihat. Ucapan itu tidak diperpanjang, tapi cukup membuat Rendra meliriknya lebih lama dari biasanya. Mereka duduk di meja panjang yang sudah disiapkan khusus. Maya segera mengambil peran mengatur posisi duduk, memastikan setiap orang terlihat tepat di tempatnya. Pak Surya duduk di kepala meja, seperti biasa. Dimas duduk sedikit lebih tegak dari biasanya. Ia membuka menu tanpa benar-benar membaca. Setiap harga di sana bukan sekadar angka, tapi pengingat bahwa malam ini tidak boleh gagal. Di sisi lain kota, di balik ruang operasional yang tidak terlihat oleh tamu, Arman Santoso, manajer operasional restoran sekaligus kepercayaan Hidayah Santoso, berdiri memeriksa jalur servis terakhir. Ia memastikan staf berjalan sesuai standar tanpa satu pun penyimpangan. Tidak ada yang menyebut nama pemilik restoran di area publik, sesuai instruksi yang sudah lama ia pegang. Hidayah hanya meminta satu hal darinya tadi siang. Perlakukan semua tamu sama. Tidak ada pengecualian malam ini. Arman mengangguk tanpa bertanya lebih jauh. Di meja utama, Bu Ratna Santoso mulai membuka percakapan dengan nada yang sudah ia gunakan sejak awal. Membandingkan, menilai, dan mengukur. Dimas ini memang beda. Dari dulu saya sudah bilang, dia yang paling punya arah. Maya tersenyum kecil, menambahkan, kalau bukan karena Dimas, kita tidak akan bisa duduk di tempat seperti ini. Nisa menatap gelas air di depannya, bukan karena haus, tapi karena setiap kalimat yang keluar terasa semakin jauh dari apa yang ia pegang di kepalanya. Di sisi lain, Rendra menggeser kursinya sedikit. Arah tidak selalu sama dengan tampilan luar, Bu. Bu Ratna menoleh cepat. Maksud kamu? Kadang orang terlihat sedang di puncak, padahal sedang menahan sesuatu yang tidak ingin dilihat siapapun, jawab Rendra. Dimas langsung menutup menu. Kita datang ke sini untuk makan malam, bukan membedah hidup orang. Kalimat itu terdengar tegas, tapi di dalamnya ada sesuatu yang lebih seperti pertahanan. Nisa akhirnya menatap Dimas langsung. Kak, aku cuma mau satu hal sederhana. Kalau kamu memang baik-baik saja, bilang saja, tidak perlu acara, tidak perlu pembuktian. Dimas tersenyum tipis, tapi tidak hangat. Kalau kamu percaya aku tidak baik-baik saja, itu bukan urusan restoran atau acara ini. Maya segera menyela. Nisa, jangan mulai merusak suasana. Ini malam penting. Nisa tidak menjawab. Ia justru menarik napas lebih pelan, seperti menahan sesuatu agar tidak keluar terlalu cepat. Di belakang layar pelayanan, Arman menerima instruksi tambahan dari dapur utama. Estimasi konsumsi malam ini jauh di atas reservasi awal. Angka-angka yang masuk ke sistem internal mulai membentuk pola yang tidak seimbang dengan deposit yang diterima. Ia tidak menilai, hanya mencatat. Tapi untuk pertama kalinya malam itu, ia memperlambat langkah sebelum mengirim laporan internal ke bagian keuangan. Di meja, Pak Surya mengangkat gelasnya. Malam ini harus jadi bukti bahwa keluarga kita tidak main-main. Semua orang ikut mengangkat gelas, kecuali Nisa yang hanya menyentuhnya tanpa benar-benar meneguk. Dimas memandang sekeliling meja.
Setiap orang di sini punya alasan untuk mempertahankan versi cerita masing-masing. Dan ia berada di tengahnya, menjaga sesuatu yang mulai retak dari sisi yang tidak bisa ia sebutkan. Telepon di sakunya bergetar sekali. Ia menahannya. Lalu bergetar lagi. Lebih cepat. Dimas akhirnya berdiri, meminta izin singkat, dan melangkah ke sisi koridor restoran yang lebih sepi. Cahaya di sana lebih dingin. Suara musik tidak lagi jelas. Ia membuka layar ponselnya. Nama kontak kreditur utama muncul, disertai pesan singkat yang tidak memberi ruang interpretasi. Ini peringatan terakhir. Jika tidak ada penyelesaian sebelum jadwal berikutnya, seluruh skema penagihan akan dijalankan penuh. Di bawah pesan itu, ada tambahan yang membuat tangannya berhenti sejenak di udara. Dan semua transaksi terkait acara besar Anda juga akan kami evaluasi ulang. Dimas menatap layar itu lebih lama dari yang ia rencanakan. Di ruang makan utama, gelas-gelas masih terangkat, percakapan kembali bergerak, dan Maya sedang mulai menjelaskan rencana detail malam itu ke Bu Ratna. Sementara itu, di koridor dingin restoran, Dimas akhirnya memahami satu hal sederhana. Malam ini bukan lagi soal makan malam keluarga. Ini soal berapa lama ia masih bisa menjaga sesuatu yang sudah mulai jatuh sebelum semua orang melihatnya bersamaan. Lampu-lampu kristal di restoran flagship itu tidak lagi terasa seperti dekorasi. Malam ini, setiap kilau memantul seperti menyorot sesuatu yang selama ini sengaja disembunyikan. Meja panjang keluarga Santoso dipenuhi suara gelas, sendok, dan percakapan yang dibangun di atas kebiasaan lama. Siapa terlihat lebih berhasil, siapa paling pantas dihormati. Dimas Santoso, anak sulung keluarga Santoso, duduk di ujung yang sejak awal ia pilih sendiri. Bukan karena nyaman, tapi karena di sana ia bisa mengontrol pandangan orang-orang terhadapnya. Maya Santoso, istrinya, bergerak halus mengatur alur percakapan, memastikan setiap cerita kembali pada keberhasilan mereka. Acara seperti ini baru terasa level keluarga kita, ucap Maya sambil tersenyum pada Bu Ratna Santoso, ibu keluarga Santoso. Bu Ratna langsung menangkapnya. Tentu saja, tidak semua keluarga bisa mengadakan malam seperti ini. Kalimat itu jatuh seperti cap resmi. Hidayah Santoso, istri Rendra Santoso sekaligus pemilik restoran yang tidak diketahui keluarga, duduk tenang di sisi meja. Tidak ada usaha untuk menyesuaikan diri. Tidak ada dorongan untuk menjawab setiap sindiran yang melayang ke arahnya. Sayang sekali, kata salah satu kerabat jauh, menatap pakaian sederhana Hidayah. Di tempat seperti ini, biasanya orang-orang sudah punya standar penampilan tertentu. Maya ikut tersenyum kecil, tidak menolak arah pembicaraan itu. Tidak semua orang butuh terlihat berhasil, kan? Tambah Bu Ratna. Nada suaranya lebih tajam daripada kalimatnya. Nisa Santoso, adik Dimas Santoso, menatap ke arah Hidayah lebih lama dari biasanya. Bukan karena setuju, tapi karena ia mulai mengenali pola yang sama. Setiap kali Hidayah diserang, tidak ada pembelaan yang dibutuhkan dari dirinya sendiri, karena yang diserang sebenarnya bukan orangnya, tapi cara orang lain memandangnya. Rendra Santoso, suami Hidayah, menggeser kursinya sedikit ke depan. Kalau kita mengukur orang dari apa yang mereka pakai atau dari tempat mereka duduk, kita tidak akan pernah selesai menghina siapapun di meja ini. Nada suaranya tidak naik, tapi cukup untuk memotong percakapan yang sedang dibangun. Bu Ratna menoleh tajam. Kamu sekarang selalu membela istrimu, ya? Bukan membela, jawab Rendra. Saya hanya berhenti diam. Kalimat itu tidak langsung diterima, tapi cukup untuk mengubah arah suasana. Dimas mengalihkan perhatian dengan cepat. Kita di sini untuk menikmati malam, bukan memperdebatkan hal kecil. Ia memberi isyarat ke pelayan. Tambahkan menu spesial chef, semua kursi, dan wine pairing lengkap. Maya menatapnya sekilas. Itu terlalu cepat menambah pesanan. Tidak apa-apa, jawab Dimas singkat. Di balik kata-kata itu, ada sesuatu yang tidak ia ucapkan. Setiap tambahan adalah cara menunda runtuhnya citra yang ia jaga. Di sisi lain meja, Nisa tidak lagi mengikuti alur percakapan. Pandangannya berpindah dari Dimas ke tagihan yang belum terlihat.
Dari senyum Maya ke ketegangan kecil yang tidak pernah diakui. Arman Santoso, manajer restoran flagship sekaligus kepercayaan Hidayah Santoso, bergerak di area pelayanan dengan ritme yang stabil. Ia tidak menoleh ke meja utama lebih lama dari yang diperlukan. Semua berjalan sesuai instruksi, tidak ada perlakuan khusus, tidak ada pengecualian, meskipun pemilik restoran duduk di dalam ruangan yang sama. Hidayah mengamati dari jauh, tanpa mengubah ekspresi. Ia tidak menegaskan apapun, tidak mengoreksi siapapun. Ia hanya memastikan sistem berjalan sebagaimana mestinya. Ketika hidangan utama selesai, percakapan di meja mulai melambat. Bukan karena kelelahan, tapi karena sesuatu yang tidak bisa lagi ditutupi oleh makanan atau tawa. Dimas berdiri, mengucapkan sesuatu kepada pelayan, lalu kembali duduk dengan cepat. Ia sudah mulai kehilangan kontrol atas detail kecil yang sebelumnya ia anggap bisa dikendalikan. Beberapa menit kemudian, seorang supervisor restoran datang membawa folder hitam. "Tagihan akhir, Pak," katanya sopan, menempatkan folder itu di depan Dimas. Suara itu tidak keras, tapi cukup untuk mengubah arah perhatian meja. Dimas membuka folder itu tanpa terburu-buru. Matanya bergerak cepat dari angka ke angka. Lalu berhenti. Jumlahnya tidak lagi masuk ke kategori besar. Ini sudah melewati batas yang bisa ia tutupi dengan gaya bicara, koneksi, atau penundaan. Maya mencondongkan badan. "Kita bisa pecah pembayaran atau..." Dimas menutup folder itu pelan. "Saya akan atur." Tapi kata-kata itu tidak punya bobot yang sama seperti yang ia inginkan. Pak Surya Santoso mulai memperhatikan perubahan cara Dimas memegang dokumen itu. "Ada masalah?" "Tidak," jawab Dimas terlalu cepat. Nisa menatapnya sekarang tanpa ragu. "Kak, ini bukan angka yang kamu bisa tunda lagi." Dimas mengalihkan pandangan. "Jangan mulai." Rendra tidak ikut bicara, tapi matanya sudah membaca pola yang sama sejak awal malam. Maya mencoba mengambil alih. "Ini hanya teknis pembayaran. Tidak perlu dibesar-besarkan." Namun bahkan suaranya tidak lagi meyakinkan seperti sebelumnya. Supervisor restoran menunggu dengan sikap profesional. Tidak ada tekanan, hanya kejelasan prosedur. Dimas berdiri, berjalan beberapa langkah menjauh dari meja, mencoba melakukan beberapa panggilan cepat. Satu persatu jawaban yang ia terima sama. Tidak bisa diproses malam ini. Tidak ada jaminan cukup, tidak ada ruang tambahan. Ketika ia kembali, langkahnya lebih lambat. Pak Surya menatapnya langsung. "Dimas, jelaskan." Maya ikut berdiri setengah. "Ayah, ini hanya kesalahpahaman sistem." Dimas tidak menjawab cepat kali ini. Ia melihat ke arah meja, ke wajah orang-orang yang selama ini menjadi penonton dari citranya sendiri. Sebelum ia sempat membuka mulut, Hidayah menggeser kursinya sedikit ke belakang dan berdiri. Semua mata perlahan mengikuti gerakannya. Ia melangkah ke arah supervisor restoran. "Semua tagihan malam ini atas nama saya," ucapnya tenang. Rendra menatapnya sekilas, lalu mengeluarkan sebuah kartu akses dari saku bagian dalam jasnya, meletakkannya di meja administrasi yang baru saja dibawa. Arman muncul di sisi ruangan. Kali ini tidak seperti staf biasa. Ia berdiri sedikit lebih tegak ketika melihat kartu itu. "Verifikasi atas nama pemilik," katanya singkat kepada timnya. Beberapa staf mulai bergerak lebih cepat. Bukan karena panik, tapi karena struktur kerja berubah dalam hitungan detik. Bu Ratna memandang Hidayah. "Apa maksudnya ini?" Hidayah tidak menjawab langsung. Ia hanya mengalihkan pandangan ke Arman. Arman mengangguk kecil. Sesuai catatan perusahaan, Hidayah Santoso adalah pemilik sah restoran ini. Kalimat itu jatuh tanpa nada dramatis, tapi dampaknya tidak butuh tambahan apapun. Maya menatap Arman. "Kamu pasti salah." Arman menjawab datar. "Saya tidak pernah bekerja dengan asumsi." Rendra mengambil dokumen dari tangannya sendiri, meletakkannya di meja. "Ini dokumen kepemilikan yang saya pegang sejak lama." Pak Surya membaca cepat halaman pertama. Tangannya berhenti di tengah.
Dimas melihat semuanya tanpa benar-benar bergerak. Tidak ada lagi ruang untuk menambah pesanan, menambah citra, atau menunda kenyataan. Rendra akhirnya berbicara. Kali ini langsung ke seluruh meja. Restoran ini milik istri saya. Tidak ada nada meninggi. Tidak ada kebutuhan untuk meyakinkan siapapun. Hanya pernyataan yang mengubah posisi semua orang di ruangan itu. Maya perlahan menurunkan tangannya dari meja. Bu Ratna melihat sekeliling ruangan seperti mencoba menemukan kembali sesuatu yang hilang. Pak Surya membaca ulang dokumen itu tanpa berkata apapun. Dimas tetap berdiri, tapi bukan lagi di posisi seseorang yang mengatur arah malam ini. Dimas duduk di ruang kerja kecil yang dulu ia banggakan sebagai bukti keberhasilan. Kini meja itu dipenuhi catatan pembayaran yang sudah lewat jatuh tempo. Beberapa pesan dari pihak penagih dibiarkan terbuka di ponselnya. Tidak lagi ia baca sampai tuntas. Suara kendaraan di luar rumah seperti bergerak terlalu cepat dibanding keputusan yang belum juga ia ambil. Maya, istri Dimas, berdiri di ambang pintu dengan ekspresi yang lebih tegang dari biasanya. Kalau malam ini kita mundur, semua orang akan punya cerita sendiri tentang kita. Katanya pelan, tapi tegas. Aku sudah lihat unggahan mereka. Mereka datang bukan cuma makan. Mereka datang buat menilai. Dimas mengusap wajahnya, mencoba menyusun jawaban yang tidak terdengar seperti pengakuan kegagalan. Aku sudah cari jalan lain. Semua macet. Tapi malam ini tetap harus jalan. Maya menatapnya lebih lama dari yang ia niatkan. Kita sudah terlalu jauh untuk mundur tanpa kehilangan semuanya. Kalimat itu tidak terdengar seperti dorongan, lebih seperti keputusan yang sudah disetujui tanpa ruang diskusi. Di ruang tamu, Pak Surya, ayah Dimas, masih mengenakan kemeja terbaiknya. Ia menata ulang kerahnya sambil berbicara kepada Bu Ratna. Ibu Dimas, orang akan ingat malam ini. Dimas sudah sampai di titik itu. Bu Ratna mengangguk, tapi matanya sempat melayang ke arah pintu kamar Dimas. Ada kebiasaan lama yang mulai retak, menganggap keberhasilan anak sebagai sesuatu yang tidak perlu lagi diperiksa. Di sisi lain rumah, Nisa, adik Dimas, berdiri dekat jendela dengan ponsel di tangan. Informasi yang ia kumpulkan berlapis-lapis seperti file yang tidak lagi bisa ia abaikan. Angka-angka, pesan tertunda, dan pola pembayaran yang tidak pernah selesai. Dimas lewat di belakangnya tanpa sengaja. Nisa menahan langkahnya. Kalau malam ini tetap dipaksakan, kamu tahu risikonya. Suara Nisa tidak meninggi, tapi tidak memberi ruang untuk dihindari. Dimas tidak langsung menjawab. Ia hanya berkata, ini bukan cuma soal uang. Justru karena itu aku bicara sekarang, jawab Nisa. Kalau ini soal harga diri, kamu sedang mempertaruhkan sesuatu yang kamu tidak punya lagi kendali atasnya. Dimas melangkah pergi tanpa menutup percakapan. Bukan karena tidak punya jawaban, tapi karena setiap jawaban yang ada akan meruntuhkan sisa peran yang masih ia pertahankan. Restoran flagship itu sudah mulai ramai ketika keluarga Santoso tiba. Lampu-lampu hangat, meja yang ditata presisi, dan staf yang bergerak tanpa suara berlebihan membuat suasana tampak seperti panggung yang sudah disiapkan untuk satu keluarga saja. Arman, manajer operasional restoran flagship, menyambut mereka dengan sikap profesional yang sama seperti kepada tamu lain. Namun ia berhenti sedikit lebih lama ketika melihat Hidayah. Selamat datang kembali, Bu Hidayah. Ucapnya dengan nada yang lebih personal daripada yang disadari keluarga Santoso. Maya menangkap sapaan itu, tapi memilih tidak mengomentarinya. Pak Surya langsung duduk di posisi utama tanpa ragu, seperti sedang memastikan tempat itu masih milik persepsi lama tentang dirinya. Dimas memeriksa layar ponselnya diam-diam. Satu pesan baru dari pihak penagih muncul. Kali ini tidak lagi berupa pengingat. Lebih seperti batas waktu yang mulai kehilangan kesabaran. Di meja makan, percakapan mulai mengalir. Pak Surya kembali menempatkan Dimas sebagai pusat kebanggaan keluarga. Tidak semua orang bisa membawa keluarganya ke tempat seperti ini, katanya sambil menatap sekeliling. Kalimat itu tidak membuat Dimas tenang. Justru mempersempit ruang bernapasnya. Bu Ratna kembali menyelipkan komentar tentang peran Hidayah di keluarga, membandingkan tanpa menyebut langsung. Rendra,
suami Hidayah, mulai beberapa kali menanggapi dengan nada yang lebih tajam, memotong pola lama yang biasanya dibiarkan. Hidayah tidak membalas. Ia hanya memperhatikan cara keluarga itu berbicara, seolah semua nilai manusia bisa ditakar dari tempat duduk dan harga makanan. Nisa beberapa kali memandang Dimas. Setiap kali Dimas menghindari tatapannya, sesuatu dalam diri Nisa mengeras, bukan karena marah, tapi karena kepastian yang mulai terbentuk tanpa perlu lagi dikonfirmasi. Setelah makanan utama selesai, staf mulai menata ulang meja. Suasana berubah sedikit lebih formal. Beberapa tamu lain di ruang yang sama mulai pergi, meninggalkan keluarga Santoso sebagai satu-satunya kelompok besar yang tersisa. Seorang staf mendekati meja Dimas dengan map tipis berisi tagihan. Arman berdiri di belakangnya, memastikan prosedur berjalan sesuai standar. "Ini rincian akhir malam ini, Pak," ucap staf tersebut. Dimas menerima map itu tanpa membuka langsung. Maya mendekat, membaca sekilas angka di halaman pertama. Tangannya berhenti di tengah halaman. "Ini tidak sesuai perhitungan kita," katanya pelan. Dimas membuka lembar berikutnya. Wajahnya berubah tanpa perlu kata tambahan. Ia tahu, bukan karena angka itu baru, tapi karena semua cara menunda sudah tidak lagi relevan. Ia mencoba berbicara dengan staf, mencari penjelasan teknis, kemungkinan revisi, atau penundaan administratif. Semua dijawab dengan sopan, tapi tegas, tidak ada perubahan. Maya mulai berbicara cepat, mencoba mempertahankan citra di sekitar mereka. Namun setiap kalimatnya seperti kehilangan pijakan di hadapan sistem yang sudah final. Pak Surya mulai menanyakan detail, bukan lagi dengan nada bangga, tapi dengan kebingungan yang tidak terbiasa ia tunjukkan di depan keluarga. Nisa menatap Dimas lama. Lalu ia mengalihkan pandangannya ke Hidayah, seolah sedang mengukur sesuatu yang baru ia sadari sejak lama. Siapa yang benar-benar memiliki ruang kendali di tempat ini? Hidayah berdiri, tidak terburu-buru, tidak mencari perhatian. Ia mendekati meja administrasi, berbicara singkat dengan Arman. Arman mengangguk, mengambil kembali map itu, lalu menggantinya dengan dokumen lain. Rendra melihat perubahan itu. Ia mengeluarkan satu map kecil dari tasnya, meletakkannya di meja, dan berkata kepada keluarganya dengan suara yang tidak meninggi, tetapi cukup untuk mengubah arah ruangan. "Restoran ini milik istriku." Kalimat itu tidak diikuti penjelasan panjang. Tidak ada dorongan emosional tambahan. Hanya fakta yang selama ini disimpan dalam jarak yang sengaja dijaga. Perubahan yang terjadi setelah itu tidak berupa keheningan, tetapi pergeseran posisi. Maya berhenti berbicara. Pak Surya menatap meja seperti mencoba memastikan bahwa konsep kesuksesan yang ia pegang masih memiliki bentuk. Bu Ratna mulai menghitung ulang setiap penilaian yang pernah ia buat tentang Hidayah. Dimas tidak langsung bereaksi. Ia masih memegang map tagihan yang tidak lagi menjadi pusat masalah, karena pusat masalah itu sudah bergeser ke tempat lain, ke cara ia dipandang, bukan lagi apa yang ia bisa bayar. Nisa berdiri perlahan. Ia tidak menatap Dimas seperti sebelumnya. "Kamu sudah tidak bisa menunda ini lagi," katanya, bukan sebagai tekanan, tapi sebagai kesimpulan. Dimas tidak menjawab. Di sisi lain meja, Hidayah tetap berdiri, tidak mengangkat suara, tidak mengambil alih ruangan. Namun posisi semua orang di dalamnya sudah berubah tanpa perlu ia menegaskan apapun. Malam itu tidak lagi tentang makan malam keluarga, tetapi tentang siapa yang selama ini berdiri di atas penilaian yang salah, dan siapa yang sejak awal tidak pernah membutuhkannya. Beberapa minggu setelah malam di restoran flagship itu, rumah keluarga Santoso tidak lagi dipenuhi upaya mempertahankan kesan, melainkan upaya menata ulang cara mereka saling memandang. Tidak ada lagi pembicaraan tentang siapa yang paling berhasil. Yang tersisa hanya percakapan kecil yang lebih sering berhenti di tengah. Karena semua orang sudah tahu bahwa kata-kata tidak lagi bisa digunakan untuk menutupi banyak hal. Dimas duduk di ruang belakang rumah, memeriksa catatan utang dan jadwal pembayaran yang kini ia bawa tanpa disembunyikan. Telepon dari pihak kreditur ia jawab satu persatu, tanpa lagi mencoba menghindar atau mencari alasan yang terdengar rapi. Maya duduk di sampingnya, bukan sebagai pendukung pencitraan seperti dulu,
tetapi sebagai orang yang ikut membaca angka-angka itu tanpa ilusi. Kalau kita cicil dari awal, kita masih bisa bernapas, katanya, lebih sebagai perhitungan daripada harapan. Dimas mengangguk pelan. Aku sudah terlalu lama mengira bisa menunda kenyataan. Tidak ada pembelaan dalam kalimat itu. Hanya pengakuan yang datang setelah semua ruang untuk menyangkal habis. Di ruang keluarga, Pak Surya mulai mengubah kebiasaannya dalam berbicara. Ia tidak lagi mengaitkan nilai seseorang dengan pencapaian yang bisa dipamerkan di hadapan orang lain. Suatu sore, ketika beberapa kerabat datang, ia memilih tidak lagi membandingkan anak-anaknya. Bu Ratna memperhatikan perubahan itu dari hal kecil. Cara Pak Surya berhenti sebelum memuji Dimas secara berlebihan. Cara ia tidak lagi menjadikan Hidayah sebagai bahan perbandingan. Suatu malam, Bu Ratna mendekati Hidayah yang sedang membantu merapikan meja makan. Dulu saya sering salah menempatkan kata, ucapnya singkat, tanpa upaya memperindah kalimat. Hidayah menjawab sambil tetap melanjutkan pekerjaannya. Yang penting sekarang tidak diulang. Tidak ada penerimaan dramatis. Tidak ada pelukan. Hanya ruang yang perlahan berhenti menjadi tempat saling menguji. Nisa lebih sering berada di rumah sekarang. Bukan karena semua sudah selesai, tetapi karena ia memilih tidak lagi berada di sisi yang menonton diam-diam. Ia mulai membantu Hidayah dalam hal-hal kecil yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Menyiapkan kebutuhan rumah, menemani percakapan keluarga, dan sesekali memotong komentar yang mulai kembali ke kebiasaan lama. Suatu pagi, Nisa berkata kepada Hidayah di dapur, "Aku dulu terlalu lama percaya kalau diam itu netral." Hidayah menatapnya sekilas. Diam biasanya hanya berpihak pada yang paling keras. Nisa mengangguk, menerima itu tanpa perlu perdebatan. Hubungan mereka tidak dibangun dari kedekatan emosional yang berlebihan, tetapi dari kesadaran bahwa keduanya pernah berada di posisi yang sama, melihat sesuatu yang salah, lalu memilih langkah berbeda pada waktunya. Rendra kini lebih jarang berbicara, tetapi setiap kali ia berbicara, tidak ada lagi ruang untuk menafsirkan sikapnya sebagai kompromi. Suatu sore, ketika seorang kerabat kembali melontarkan komentar lama tentang keluarga yang seharusnya menjaga citra, Rendra menutup percakapan itu tanpa nada tinggi. Kita tidak lagi memakai ukuran itu di rumah ini. Tidak ada penjelasan lanjutan. Tidak ada permintaan persetujuan. Hidayah yang duduk di sampingnya hanya menoleh sebentar, lalu kembali pada pekerjaannya. Bagi mereka berdua, keputusan itu tidak lagi berada di tahap diskusi. Maya dan Dimas melihat perubahan itu dari jarak yang tidak nyaman. Mereka tidak lagi memiliki posisi untuk mengembalikan pola lama, dan perlahan mulai menerima bahwa keluarga ini tidak lagi berjalan dengan satu standar tunggal. Beberapa bulan kemudian, Dimas datang ke kantor kecil yang kini menjadi titik awal restrukturisasi bisnisnya. Tidak lagi sebagai orang yang ingin terlihat berhasil, tetapi sebagai seseorang yang mencoba menyusun ulang apa yang tersisa. Seorang konsultan keuangan menjelaskan ulang kondisi perusahaannya tanpa basa-basi. "Kamu tidak jatuh karena satu kesalahan besar," katanya. "Kamu jatuh karena terlalu lama menjaga sesuatu yang tidak sehat tetap terlihat baik." Dimas tidak membantah. Ia hanya menandatangani dokumen restrukturisasi yang sebelumnya ia hindari selama bertahun-tahun. Maya menunggu di luar. Ketika Dimas keluar, ia tidak bertanya apakah semuanya akan kembali seperti dulu. Ia hanya berkata, "Kalau kita mulai dari sini, jangan ulang cara yang lama." Dimas menjawab, "Aku tidak tahu cara lama itu masih bisa dipakai." Di rumah, Bu Ratna mulai memperlakukan Hidayah bukan sebagai simbol yang harus dijelaskan, tetapi sebagai anggota keluarga yang kehadirannya tidak lagi perlu diuji. Ia tidak lagi mengomentari pakaian, pilihan, atau diamnya Hidayah dalam percakapan keluarga besar. Pak Surya, dalam salah satu pertemuan keluarga kecil, berkata pelan, "Kita terlalu lama berpikir harga diri keluarga ditentukan oleh orang lain yang melihat kita." Tidak ada yang membantah. Tidak ada yang menguatkan secara berlebihan. Kalimat itu hanya dibiarkan berdiri sebagai kesimpulan yang lahir dari pengalaman, bukan teori. Suatu malam, Nisa duduk bersama Hidayah di teras. Percakapan mereka tidak panjang. "Sekarang aku paham kenapa kamu tidak pernah menjelaskan dirimu waktu itu,"
kata Nisa. Hidayah menatap halaman depan rumah yang tenang. Menjelaskan diri ke orang yang belum siap mendengar hanya menghabiskan energi. Nisa tersenyum kecil. Tapi kamu tetap bertahan. Bukan untuk membuktikan apa-apa, jawab Hidayah. Hanya untuk tidak kehilangan diriku sendiri. Tidak ada lagi peristiwa besar yang mengubah arah keluarga Santoso setelah itu. Yang berubah adalah hal-hal kecil yang dulu dianggap tidak penting. Cara mereka berbicara, cara mereka menilai, cara mereka berhenti sebelum menyakiti. Dimas tidak lagi berdiri sebagai pusat kebanggaan keluarga, tetapi juga tidak lagi menjadi sumber kebohongan. Ia menjadi seseorang yang sedang memperbaiki sesuatu yang nyata, dengan semua konsekuensinya. Maya tidak lagi membangun hidup dari sorotan orang lain, melainkan dari keputusan sehari-hari yang lebih tenang. Pak Surya dan Bu Ratna tidak lagi memimpin dengan standar yang diturunkan dari gengsi, tetapi dari tanggung jawab. Rendra tetap berdiri di posisi yang ia pilih sejak awal, tanpa perlu mengulanginya. Nisa tetap berada di sisi Hidayah, bukan karena ingin membela siapapun, tetapi karena ia sudah belajar membedakan antara melihat dan mengabaikan. Dan Hidayah tetap menjadi orang yang sama seperti awal cerita ini dimulai, tidak berubah menjadi simbol, tidak berubah menjadi alat pembuktian. Yang berubah adalah cara keluarga itu melihatnya, dan cara mereka akhirnya melihat diri mereka sendiri. Perjalanan keluarga Santoso telah sampai pada titik di mana tidak ada lagi yang bisa disembunyikan, dan tidak ada lagi yang bisa dipertahankan selain kejujuran yang akhirnya memaksa mereka berdamai dengan kenyataan. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai akhir. Jika kamu menikmati ceritanya, jangan lupa like, share, dan subscribe untuk mengikuti cerita-cerita drama penuh emosi lainnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan episode terbaru. Sampai bertemu di kisah berikutnya.